Wabarakatuh, selamat siang semuanya ya. Jadi selamat datang di kelas latihan beban basic bagi pemula ya. Jadi emang di sini lebih ke arah bagaimana sharing cara latihan beban yang benar ya supaya teman-teman bisa paham dan kemudian tidak cedera gitu ya. Nah, jadi mesti dipahamin. Nanti nggak usah khawatir kalau misalnya masih ada yang belum paham, ini ada rekamannya itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa ngulang lagi ya. Jadi kelas basic ini sudah rutin pokoknya tiap Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kalau misalnya yang Sabtu nggak bisa ikutan, mengulang, Minggu silahkan, gitu ya. Oke. Oh ya, sorry. Om Yandri minta tolong ke Bu Elis dong, Mbak Elis ya. Kemarin katanya mau ikut yang hari Minggu soalnya. Oke. Nah, oke, di info aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa pelajarin karena mungkin ini hal yang pertama, teman-teman masih mungkin ada yang belum paham, nggak ada masalah ya, tapi tetap harus bisa ngulang. Dan yang penting teman-teman harus bisa semangat untuk belajar, ya untuk mempelajari gimana latihan beban yang benar. Karena bagi teman-teman yang sudah berketo atau ber-KF ya tentunya adalah latihan beban fungsinya adalah untuk menambah massa otot ya, dan satu-satunya cara untuk menggemukkan badan. Ya, teman-teman nggak mungkin lagi kan mau balik lagi makan karbo, banyak penyakit lagi. Ya, memang sekarang satu-satunya cara gemukin badan adalah kita menaikkan massa otot. Yang tentu saja butuh proses, butuh cara dan sebagainya. Disinilah aku sharing kepada teman-teman bagaimana cara melatih otot ya dengan baik dan benar sehingga supaya terhindar dari cedera. Oke. Nah, yang beberapa tips yang perlu perhatikan. Yang pertama, ya. Oh iya, bagi yang underweight ya olahraga ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama yang tipikal namanya aerob exercise atau banyak orang bilangnya kardio ya. Nah, kardio itu apa sih? Nah, kardio itu adalah olahraga yang sifatnya adalah tidak melatih beban ya. Jadi misalnya kalau mau nanya sepak bola kardio ya, main basket kardio, main badminton kardio ya, sepedahan kardio walaupun ada kombinasi latihan otot juga bagian bawah ya, tapi kardio. Nah, jadi spesifiknya adalah latihan beban itu sifatnya namanya anaerob exercise ya, yang menggunakan asam laktat dan memang harus menggunakan beban secara berulang diangkatnya. Nah, jadi itu dua tipikal perbedaan antara olahraga kardio dan latihan beban ya. Jadi kalau kita namakan olahraga ya cuma hanya dua itu aja. Nah, jadi bagi ya teman-teman yang sekarang body fatnya sudah tipis ya, yang mungkin cenderung underweight, fokusnya adalah di banyakin latihan beban. Walaupun kardio boleh ya, tapi jangan kelamaan. Ya, karena sifatnya kardio adalah menggerus body fat. Nah, jadi kalau yang misalnya body fatnya masih banyak ya, teman-teman yang kemarin mungkin udah ber-KF, kemudian mungkin BB-nya masih stuck, yang body fatnya mungkin masih lumayan banyak. Nah, itu perlu tambahkan kardio ya. Jadi kardio perlu dilakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan latihan beban? Nah, latihan beban fokusnya adalah teman-teman yang underweight, yang mungkin sudah langsing, body fat tipis, fokusnya lebih banyak hanya di latihan beban. Nah, jadi kalau misalnya yang masih mau body fat turun, kombinasi antara kardio dan latihan beban harus dilakukan ya, karena pembakaran kalori tetap ada ya. Jadi kardio pembakaran kalorinya hanya terjadi di saat itu ya, latihan beban pembakaran kalorinya hingga 48 jam. Nah, jadi lebih lama ya pembakaran kalorinya untuk latihan beban tergantung dengan intensitas ya, volume latihan bebannya. Nah, gitu ya teman-teman ya, mesti dipahamin karakter dari olahraga. Nah, kemudian bagi teman-teman yang rajin saum yang muslim, yang Senin Kamis atau yang Daud gitu ya. Nah, mesti dipahamin adalah kalau bisa olahraga yang sangat disarankan adalah yang tidak istilahnya mengeluarkan banyak keringat ya. Kenapa? Karena pada saat saum sunnah, dry fasting tidak ada cairan yang masuk ya. Jadi jangan sampai nanti dehidrasi ya, karena dehidrasi sangat bahaya sekali. Yang lebih bahaya lagi bukan hanya dehidrasi, adalah keluarnya elektrolit terutama sodium ya. Nah, jadi sodium itu akan keluar pada saat kita keringatan. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman sudah mulai mau melakukan olahraga, ya sudah mau melakukan olahraga. Nah, waspada adalah keringat yang keluar lebih banyak, ya. Jadi kalau keringat keluar lebih banyak, sodium akan lebih banyak keluar. Nah, kalau sodium lebih banyak keluar, koordinasi dengan elektrolit lain ada magnesium dan potasium itu juga akan terganggu, ya. Jadi itu yang mesti diwaspadai, makanya teman-teman harus mulai memasukkan asupan sodium yaitu garam
ya garam krosok, garam Himalaya. Ya, jadi kalau misalnya garam Himalaya kemahalan, ya boleh gunakan garam krosok, ya garam krosok atau garam ikan sama tuh, ya kalau di Jawa Timur garam sapi, ya sama juga. Intinya adalah garam yang belum dicuci, yang belum dibersihkan. Justru kandungan mineral yang ada ya di dalam garam krosok itu sangat tinggi sekali, ya itu yang makanya kita asupkan lebih banyak, ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus masukkan garam ke semua minuman, ya. Jadi mau air putih, ya mau ngeteh, mau ngopi, ya semuanya harus tambahkan garam. Nah, terlebih lagi bagi teman-teman yang memang ber-KF, yang begitu yang biasa ngopi, ya kopi itu sifatnya diuretik, ya. Jadi diuretik itu apa? Diuretik itu akan dia sifat mengeluarkan cairan juga lebih banyak via urin. Nah, gitu ya. Nah, jadi hati-hati, bukan hati-hati, artinya masih waspada, ya. Jadi kalau yang sering ngopi segala macam perlu untuk asupan lebih banyak, ya. Berapa banyak sekarang? Nah, kalau standarnya saja tanpa olahraga, ya itu 3 liter per hari minimum. Sekarang teman-teman harus bisa targetkan lebih banyak lagi, ya. Sebelum, selama, dan sesudah latihan, yaitu kalau bisa tambahkan 1 hingga 2 liter, ya. Sebelum itu setengah jam sebelum olahraga, selama latihan mungkin setengah jam sampai 1 jam, setelah olahraga setengah jam kemudiannya, ya. Jadi total mungkin sekitar ya 2 sampai 3 jam, ya. Itu asupan, ya cairan tuh harus sangat banyak sekali, ya. Kenapa? Karena aktivitas pada saat kita olahraga keringat itu banyak dan sodiumnya akan banyak keluar, ya. Kenapa sodium banyak keluar? Karena kita sudah nggak makan karbo lagi, ya. Jadi cairan yang akan keluar lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang masih karbo. Ya, gitu ya, teman-teman yang masih pahamin ya fisiologi dari kenapa sih kok mesti minum banyak segala macam gitu. Jadi jangan nunggu sampai haus. Jangan nunggu sampai dehidrasi. Jangan nunggu sampai mungkin gejalanya kepala berat sebenarnya. Itu sudah terlambat sebenarnya. Ya, jadi pastikan semua asupan garam itu harus terpenuhi. Nah, berapa banyak sih garam kalau minuman? Kalau ukuran buat aku adalah yang penting minumannya ada rasa asinnya, ya, tapi tidak terlalu asin. Dah, itu aja. Ya, jadi setiap minum, ya nanti lama-lama teman-teman bisa paham sendiri kok, ya berapa banyak ukurannya. Pokoknya yang penting ada asinnya, tidak terlalu asin. Nah, itu akan insya Allah akan tercukupi, ya kebutuhan sodium kita, ya itu yang penting. Nah, berikutnya tips yang berikutnya adalah kalau kita mau menaikkan massa otot, namanya saja adalah menaikkan massa otot atau membangun otot, bangun otot. Nah, berarti sama aja dengan kalau misalnya bangun rumah, ya kan? Nah, kalau bangun rumah ada bahan bakunya, betul? Misalnya batu bata, semen, gitu ya. Nah, jadi bahan baku inilah kalau kita membangun otot, bahan bakunya apa? Protein. Nah, gitu ya. Jadi protein itu dari mana? Protein hewani. Hewani itu dari mana? Ya real food, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang di KF tentunya paham udah ada namanya fase induksi. Ya, real food hewani. Ya udah itu sebenarnya protein. Nah, sekarang teman-teman fokuskan adalah bukan hanya untuk mentargetkan lemaknya, ya. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah di kondisi ketosis, yang sudah adaptasinya udah bagus segala macam, sekarang mulai alihkan bukan di lemaknya, ya, proteinnya yang difokuskan. Berapa banyak protein yang harus diasut, yaitu targetkan, sekali lagi, targetkan 100 gram per hari proteinnya, ya. Lemaknya gimana coach? Lemaknya nggak usah pikirin, ngikutin aja, ya. Kenapa? Kalau teman-teman sudah fat adapted, ya kita sudah menggunakan lemak tubuh atau body fat sebagai bahan bakar. Jadi tidak perlu asupan dari lemak luar atau eksogenus, itu sebenarnya tidak ada masalah, ya. Kenapa? Karena otak kita, ya otaknya teman-teman sekarang sudah bisa mengenali body fat. Nah, jadi di pipi, lengan, ya kaki semua kita punya body fat. Nah, jadi otak kita sekarang kalau sudah full fat adapted, ya sudah transisi sudah bagus, ya sudah mengenai hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya tidak memasukkan lemak pun dari luar itu tidak jadi masalah. Jadi sekarang fokuskan adalah di protein, ya. Jadi teman-teman silakan kalau yang suka makan ikan, perbanyak makan ikan. Nah, 100 gram itu berapa banyak sih? Nah, kalau misalnya dada ayam saja, ya kurang lebih 500 gram atau setengah kilogram. Ikan setengah kilogram, itu udah pasti 100 gram proteinnya. Dah, kurang lebih. Kalau saja ya, nah, tentu saja kombinasi. Nah, makanya sekarang kalau teman-teman mau serius ya, bangun massa otot, mulai belajar untuk menghitung asupan. Ya, gramasinya, ya, asupannya berapa banyak sih beratnya? Nah, gitu ya. Jadi misalnya boleh menghitung asupan misalnya sebelum dimasak. Bagi yang teman-teman misalnya mungkin yang ibu-ibu yang sambil masak segala macam buat keluarga, nah itu ngitung tuh. Misalnya dada ayam, nah berapa nih timbangan? Ada timbangannya.
gitu ya. Jadi pelajarin di situ ya. Beli timbangan yang model kecil nih, bentar aku kasih lihat ya. Ini banyak nih model-model timbangan kayak gini ya. Kecil gini ya, pokoknya timbangan. Nah, ini timbangan kue atau timbangan masakan lah ya. Ya ini kalau punya aku merek Camry, ada juga ya, banyak dijual. Oke. Nah, jadi timbang masakannya, masukkan di aplikasi namanya Fat Secret, bisa MyFitnessPal bisa, ada namanya aplikasi hitung kalori boleh gitu ya. Nah, belajar mulai menghitung asupan supaya apa? Yang pertama adalah target proteinnya tercapai. Ya, yang kedua kita juga belajar namanya makro dan mikronutrisinya. Nah, kalau kita sudah belajar ada misalnya bisa masuk 100 gram protein, nah di dalam protein itu ya dalam asupan real food hewani tentu saja ada mikronutrisinya ya, vitamin dan mineral ada semua. Nah, teman-teman belajar tuh. Jadi misalnya kalau ikan, wah apa sih mikronya apa aja segala macam. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya protein yang kita butuhkan, vitamin dan mineral ya yang ada di dalam semua real food itu sangat berguna untuk membangun massa otot. Contohnya apa? Zat besi, iron ya. Nah, iron di mana adanya iron banyak ya, real food banyak, terutama daging sapi ada ya. Banyak pokoknya. Nah, jadi itu contoh, salah satu contoh ya, mikronutrisi yang penting untuk bangun otot. Kemudian apalagi misalnya jeroan ya, jeroan itu full kolesterol. Nah, kolesterol sangat bagus untuk naikin massa otot ya. Bisa dicek di Happy Keto Fitness, aku udah sharing tuh bagaimana kolesterol bisa membantu ya untuk menaikkan massa otot. Jadi intinya adalah semua real food hewani itu sangat bagus ya untuk bisa menaikkan massa otot kita ya. Itu tips-tipsnya. Nah, kemudian gimana bisa menaikkan sampai 100 gram protein? Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana menciptakan rasa lapar. Nah, jadi rasa lapar itu diciptakan ya kalau kita sudah latihan beban ya. Kalau yang masih belum percaya, coba dulu. Ya, ini sudah dibuktikan semua teman-teman yang alumni yang sudah ngikutin kelas basic, yang sudah mempraktekkan teknik ini segala macam, ya rasa lapar itu akan ada setelah selesai olahraga. Ya, nah jadi kalau bisa diatur adalah refillnya jangan terlalu lama dari setelah selesai latihan beban. Ya, jadi misalnya kalau refillnya jam 12, sekali lagi kalau bisa diatur ya. Nah, jadi misalnya refillnya jam 12 nih. Nah, jadi kalau bisa usahakan workout-nya let's-nya jam 10 kalau bisa diatur. Kalau nggak bisa diatur, teman-teman misalnya kerja pagi workout segala macam ya udah nggak ada masalah. Ya. Ini bukan berarti benar atau salah, tapi yang jelas bagaimana mengoptimalkan ya rasa lapar kita untuk kita tingkatkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah fat adapter, ya tubuh kita mudah untuk kenyang. Ya, sangat mudah ya. Kita nggak craving lagi dan sebagainya, sehingga rasa lapar ini harus di-trigger, ya harus diciptakan. Dengan apa? Dengan latihan beban terutamanya ya, kardio juga sama, nggak ada masalah ya, tapi kita fokuskan latihan beban ya untuk naikin massa otot gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti mulai praktekan. Jadi kalau misalnya yang oh ya, tips lagi ya, kalau misalnya yang teman-teman yang sudah underweight ya, yang mungkin body fatnya udah tipis gitu ya, jangan omat ya gitu ya. Nah, jadi antara omat dengan 16/8 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah body fatnya tipis ya usahakan kalau bisa 16/8 atau 18. Intinya adalah time frame untuk bisa berapa kali jumlah refill ini sangat pengaruh ya, gitu dengan target protein yang tadi gitu ya. Teman-teman kurang lebih kayak gitu ya tips-tips awalnya ya. Oke, yuk minum dulu ya. Nah, tips sebelumnya tips berikutnya adalah kalau mau lakukan latihan beban, kalau mau kopi dulu boleh. Nah, tapi setelah latihan beban, ngopi BPC, ya jangan. Kenapa? Karena BPC ada kandungan lemaknya. Nah, jadi kalau misalnya ada lemaknya, kita kenyang lagi. Ya, nah padahal kita pengen rasa lapar itu yang kita ciptakan. Paham ya, teman-teman? Mudah-mudahan lebih jelas ya. Oke, nanti sambil dipraktikkan tentunya satu hal yang baru tidak bisa langsung mencerna, ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau tetap dirutinkan, ya, teman-teman nanti bisa lama-lama makin paham, ya. Babe, mungkin ada tambahan, silakan deh. Ambil aku ngisi minum dulu. Oke. Jadi buat yang sudah underweight ya, jam makannya diperpanjang, terutama yang belum bisa makan banyak. Jadi untuk kebutuhan untuk membangun otot, kita juga perlu nutrisi yang cukup gitu. Seperti yang Mas Ebi bilang tadi, kalau kita membuat bangunan gitu. Jadi kalau dia sudah underweight, ditambah puasanya panjang, jam makannya sempit, ya otomatis yang dimakan juga sedikit. Nah, kalau dia diperpanjang, minimal di jeda waktu itu entah 6 jam, entah 8 jam gitu.
itu kita bisa 2 kali makan. Nah, di sela-selanya itu kita bisa apa namanya itu nyemil real food gitu. Nah, jadi asupan protein hariannya itu totalnya bisa banyak. Tapi kalau kita jeda puasanya pendek, otomatis jam makannya sedikit, baru makan beberapa suap, 2-3 telur sudah merasa kenyang gitu. Kita sudah nggak ada waktu nambah lagi. Nah, ini di sini yang bisa menjadikan masalah membangun ototnya nggak terpenuhi, apa namanya itu, hasil daripada latihan otot kita stres itu tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau dia makannya cukup, jamnya cukup, jangan lupa istirahat. Istirahat, tidur itu sangat penting karena dari stres olahraga kita, kemudian dari apa namanya itu asupan makan kita, itu tidak akan bisa berfungsi kalau memang istirahat kita tidak cukup. Karena apa? Kita olahraga itu membuat stres otot kita. Asupan makan kita itu untuk memenuhi kebutuhan perbaikan dan menambah massa otot. Kapan perbaikan dan itu penambahan massa otot itu akan terjadi? Pada saat kita tidur. Jadi jam tidur itu sangat penting untuk kesempurnaan kita dalam hal membangun otot, menghilangkan stres, termasuk menghilangkan pegel-pegel dari hasil latihan kita gitu. Karena apa? Dalam olahraga, otot yang dirusak, penumpukan asam laktat itu akan menimbulkan rasa pegel-pegel. Ini kalau dia semua apa namanya itu kebutuhannya tidak dipenuhi, itu tidak akan hilang gitu. Termasuk kebutuhan cairan. Karena apa? Asam laktat itu sendiri kalau dia sudah numpuk banyak, itu tidak bisa dibuang karena darah kita tidak bisa sempurna untuk mengangkut limbah. Gitu. Gitu aja. Monggo Mas Edi. Ya, oke. Bentar. Baru. Oke, makasih Be. Gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya bisa paham ya konsep ya. Jadi bagi yang masih baru ya, baru mau mulai rutin latihan bawah, memang ini hal yang baru dan memang harus pelajarin gitu ya. Jadi supaya lama-lama bisa makin paham ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ini. Ya kita belajar sambil melakukan sambil mempelajari gitu ya. Jadi lakukan latihan bebannya, kemudian pelajarin terus gitu ya, belajar terus. Oke, berapa tips ya yang paling penting sekarang? Yang pertama ya, tadi udah tips makan udah, tips ini segala macam. Oke, yang pertama pagi hari ya, teman-teman latihan untuk namanya latihan diafragma. Ya, latihan diafragma adalah untuk mengisi rongga paru-paru kita. Nah, jadi setiap pagi yuk semuanya bangun setiap pagi ya, tarik nafas dalam-dalam ya, tarik nafas pakai hidung ya, isi rongga paru-paru nih, yuk semuanya berdiri ya sambil aktif. Oke. Ya, yang video on bisa ya. Kalau yang video nggak on, mohon maaf aku nggak bisa revisi ya. Kalau yang mungkin berhijab segala macam video nggak bisa nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa revisi ya. Jadi mesti perhatiin benar-benar ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Nah, latih diafragma atau diafragma ya, supaya melatih paru-paru kita di pagi hari. Pagi hari kita tahu apa oksigen ya. Oksigen paling enak ya. Nah, jadi teman-teman melatih pernafasan. Ya, dalam latihan beban masalahnya pernafasan juga sangat penting ya. Jadi teknik bernafas ya, teknik bernafas itu dalam latihan beban adalah menarik nafas lewat mulut, menarik nafas lewat hidung, maaf ya, menarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ya, gitu ya tekniknya ya. Jadi itu kemudian bawa lewat mulut. Gitu ya. Nah, nanti dalam latihan beban ya itu harus dipelajari juga. Teknik bernafas itu sangat penting ya. Nah, jadi teknik penting untuk melatih adalah tarik nafas yuk. Ya, isi rongga paru-paru sampai penuh ya, kemudian buang lewat mulut. Gitu ya, tarik lagi ya, kemudian buang lewat mulut ya, lagi ya, sekali lagi tarik nafas sampai penuh, buang lewat mulut. Nah, gitu pagi hari ya pagi hari di luar rumah ya yang udaranya masuk segar ya. Nah, jadi pekarangan rumah ya, teras segala macam gitu ya. Oke, yang kedua ya,
Dalam latihan beban, ya, kita akan harus banyak melakukan postur tubuh yang membungkuk ini, ya. Nah, kenapa? Karena latihan beban mengangkat dumbbell, ya, dumbbell ataupun ya semua ya bottom mineral dan sebagainya itu adalah melakukan gerakan yang namanya vertikal, yaitu dari bawah ke atas, ya. Tidak ada gerakan yang melakukan dumbbell itu secara horizontal, nggak ada, ya. Jadi semuanya vertikal dari bawah ke atas. Nah, banyak gerakan yang harus dilakukan dengan cara membungkuk. Nah, membungkuk adalah posturnya begini, ya, bukan melengkung. Jadi lurus. Nah, jadi begini ya. Nah, jadi lurus nih. Nah, untuk bisa melatih lurus, ya, punggung kita supaya lurus, teman-teman harus mulai belajar keseharian, ya, jalan itu badannya tegak, ya, bukan melengkung. Nah, karena kalau misalnya kita biasa rata-rata apalagi yang kerja kantoran ya sekarang mungkin banyak sering di rumah nonton TV kan mager nih. Nah, duduk leleh itu biasanya kita membungkuk kan. Nah, sekarang harus dilatih karena ini harus badannya tegak. Nah, cara tegak adalah yang pertama, ya, dadanya busungkan, ya. Dada busungkan begini. Yang kedua, cara kedua, ini bahu tarik belakang. Nah, tarik belakang, ya. Cara ketiga, ya, kita punya tulang belikat di sini, ya. Ini ada dua nonjol namanya tulang belikat. Nah, coba disatukan tulang belikatnya. Nah, jadi kita punya tulang belikat di belakang itu kayak coba disatukan. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi tiga cara ini boleh terserah, ya, boleh lakukan. Tapi sekarang yang kita mau latih adalah teman-teman adalah melakukan latihan tarik bahu ke belakang. Ya, rotasikan. Yuk, sama-sama yuk, coba. Ya, jadi rotasikan gimana caranya? Ini, tarik, putar, tarik belakang, tahan, 1, 2, 3. Oke, lepas lagi, putar lagi, tarik, tahan belakang, 1, 2, 3. Jadi ini yang putar ya. Nah, jadi boleh tarik pinggang, boleh begini sama aja. Ya, tapi kalau gini bukan tangannya, bukan sikunya yang goyang. Ya, jadi rotasikan. Nah, bahunya tarik belakang, tahan, 1, 2, 3. Lepas lagi. Rotasikan, tahan belakang, set, ya, 1, 2, 3, lepas, ya, putar lagi, tahan, 1, 2, 3, ininya jangan goyang, ya, bukan begininya, ya, bahunya, ya, 1, 2, 3, tahan. Nah, jadi kalau sudah bisa melatih gini juga, ya, lakukan tiap hari begini. Nah, ini akan belajar lama-lama nanti punggungnya tegak, ya, sehingga nanti kalau pada saat membungkuk, nah ini akan lurus, ya, bukan melengkung, ya, kuncinya harus lurus. Nah, gitu ya, ini akan membuat aman, terhindar dari cedera. Kenapa? Contoh, misalnya HNP lumbar, ya, cedera tulang belakang. Itu kebanyakan karena orang salah satunya adalah ngangkat galon dengan cara yang salah, ya. Ngangkat galon cara salah gimana? Angkat galon nih, galon 19 kilo kan. Nah, ngangkatnya begini, melengkung, ya, kemudian narik dari bawahnya begini. Nah, jadi tekanannya ada di sini, terutama di lower back. Nah, itu yang mengakibatkan namanya cedera tulang belakang. Ngangkat galon yang benar gimana? Punggungnya lurus, gini, atau ngangkat barang apapun, gini, ya, pegang dari bawah, tendang kakinya, ya, jadi kakinya. Jadi quadricepsnya yang harus latih, tarik ke atas, tendang. Nah, ini kita begini, posturnya lurus. Nah, nanti kita masuk ke bagian situ. Ya, jelas ya teman-teman ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan langsung buka mic ya. Kalau mungkin aku chat aku nggak bisa lihat langsung. Oke? Yuk sekarang kita mulai. Kita pemanasan dulu ya. Pemanasan semuanya berdiri. Ya, aku udah bisa lihat nih. Ya. Oke, yuk pemanasan. Yang pertama, ya. Kedepankan tangannya, tapi bukan begini ya, bukan melengkung. Tarik bahunya ke belakang lurus. Yuk. Ke depan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ke atas, ya, tarik ke atas sambil lihat ke atas. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian lengan, ya, kanan ke kiri. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kiri ke kanan. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian putar, ya, lengannya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Arah baliknya, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian pinggang, yuk rotasikan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku udah bisa lihat semua. Yuk, putar arah baliknya. 1. Oke.
2, pinggang putar ya. 3, 4, 5. Oke. Yang terakhir, lower body. Ini kaki kita angkat. Angkatnya bukan begini ya. Ini kaki tarik ke belakang ke atas. Lurusin gini. Yuk. Kalau nggak bisa ini pegangan, tembok nggak apa-apa. Ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Satu lagi. Tarik, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian pergelangan kakinya digoyang-goyang. Ya. Goyang gini. Oke. Terakhir, tangan, pergelangan tangan putar. 360 derajat. Yuk. Putar gini semua. Ya. Oke, untuk pemanasan singkat ya. Nah, kalau mau nanti ada versi yang mau pemanasan lebih banyak, gak ada masalah ya. Ini kita pemanasan singkat karena kita tidak lakukan latihan berat, walau kita melakukan hari ini adalah aku mencontohkan gerakan full body workout. Artinya semua otot dari atas sampai bawah. Ya, nah, nanti bagaimana teknik latihan pada saat praktek nanti aku akan infokan lebih lanjut. Nah, tapi yang paling penting sekarang ya, teman-teman nanti untuk latihan beban ya tidak harus setiap hari ya, nggak perlu ya. Nah, yang perlu dilakukan bagi pemula ya seminggu 3 kali cukup ya. Jadi sekarang teman-teman silakan pilih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu boleh ya, atau terserah ya waktu yang lebih enak. Nah, kalau yang rajin saum sunnah ya pastikan kalau bisa latihan bebannya jangan dalam kondisi pada saat fasting ya. Ingat tadi tidak ada cairan masuk ya, sehingga teman-teman kalau yang lagi dry fasting, lagi saum sunnah ya, risiko dehidrasi ya. Jadi kalau untuk latihan beban yang latihan yang rajin saum, yang lagi saum, kalau bisa aku sarankan latihannya 30 menit menjelang buka ya, atau setelah buka ya, setelah iftar ya. Jadi misal setelah maghrib ya, setelah maghrib kemudian minum dulu ya, enak kan, minum dulu segar, cairan masuk, sodium masuk ya, kemudian mulai latihan ya. Nah, habis itu refill. Nah, gitu ya. Itu saranku. Kalau mau sebelum maghrib nggak ada masalah. Setengah jam sebelum maghrib, nah boleh. Gitu ya. Jadi habis itu maghrib kan langsung minum. Nah, jadi intinya adalah cairan. Nah, karena tubuh kita kalau ada kekurangan cairan itu bahaya. Dah, intinya itu aja. Jadi jangan sampai kekurangan cairan. Ya. Oke. Nah, seminggu 3 kali, kemudian ada namanya repetisi. Ya, repetisi itu bagaimana? Nah, contoh di dumbbell. Ya. Jadi kalau untuk wanita ini dumbbell 1 kilo ya. Nah, jadi untuk wanita dumbbell 1 kilo udah sangat cukup ya, apalagi bagi pemula. Untuk pria 4 kilo cukup atau 5 kilo ya. Jadi jangan buru-buru naikkan berat bebannya ya, karena butuh adaptasi dulu bagi yang benar-benar pemula ya, yang belum pernah latihan beban sebelumnya dan sebagainya perlu perhatikan. Nah, nanti naikkan boleh, misalnya wanita naikkan jadi 2 kilo boleh, jangan ujuk-ujuk langsung 3 kilo, jangan dulu ya. Naikkan 2 kilo. Kalau cowok misalnya dari 4 kilo boleh naik jadi 6 kilo atau 7 kilo ya. Ada yang dumbbell 7,5 ya, 7 kilo juga ada ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi naik dumbbellnya, naik beratnya progresif ya, perlahan ya, jangan buru-buru naik karena semua tubuh itu butuh adaptasi ya. Nah, kemudian repetisi bagaimana? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman jangan melihat bahwa kalau misalnya ngapain sih kok Coach Ebi bilangnya cuma 4 kilo yang buat cowok, yang cewek kok cuma 1 kilo, kan 2 kilo aku bisa ngangkat, ya kan? Nah, bisa ngangkat kan cuma 1 sekali doang, namanya sekali repetisi, ya. Nah, sedangkan kalau untuk latihan beban, ya kita mau melakukan namanya pengulangan atau repetisi. Jadi contoh 1 ya, ini 1 repetisi, ya. 2 ya, 2 repetisi. 3. Nah, 3. Nah, udah lebih berat. 4 nih contoh curl ya, udah lebih berat lagi. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi kalau dibilang oh kuat kok 1, iya emang kuat, tapi kan baru 1 repetisi. Coba 8 kali lakukan, itu udah lebih berat. Nah, itu mesti dipahami. Jadi otot kita nanti juga beradaptasi dengan pengulangan. Nah, jadi kalau misalnya pengulangannya atau beratnya terlalu berat ya, nanti dengan pengulangan yang hanya 8 saja itu sudah berbeda. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk repetisinya gimana? Nah, jadi untuk pengulangan bagi yang pemula ya, untuk setiap gerakan lakukan 8 kali repetisi. Itu udah cukup ya, dengan 3 set. Jeda antar set itu 30 sampai 90 detik. Jangan kelamaan. Ya, jangan misalnya gini, udah selesai gerakan misalnya bicep curl ya, udah 8 repetisi, tinggal taruh ya, kemudian WA nonton TV sampai 2 menit 3 menit. Jangan ya. Karena ada namanya TUT, time under tension. Nah, jadi otot kita harus dilatih
dengan porsi time frame yang juga harus teratur ya, supaya sobekan otot yang terjadi itu juga makin bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah 8 repetisi kemudian jedanya kelamaan 2-3 menit ya, 4 menit, 5 menit, itu nggak bagus ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Otot kita. Nah, otot kita dari atas sampai bawah ada 650 macam ya. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang perbagian besarnya adalah yang pertama otot bahu ya, kemudian lengan ya, kemudian dada, kemudian punggung atau back ini namanya ya. Back ini mulai dari atas trapezius ya, ini dari trapezius sampai lower back ya. Nah, kemudian ada namanya otot core, yang terakhir adalah namanya otot lower body ya di bawah. Nah, jadi ini bagian-bagian ini yang kita bisa latih semua. Nah, sekarang kita masuk yang pertama adalah otot bahu ya. Jadi teman-teman belajar sekarang otot bahu latihannya. Nah, otot bahu kita memiliki 3 bagian bahu ya. Ini kalau aku deketin. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, aku flex dulu. Oke, nah ini otot bahu depan ya, namanya anterior deltoid ya. Di sini nih, kelihatan ya. Oke. Yang melengkung di samping ini namanya otot bahu samping, namanya lateral deltoid. Nah, yang belakang ya, kalau aku gini kan, nah ini kelihatan nih ada jendol ya. Nah, kalau aku gini kan, nah ini ada jendol belakang, ini namanya otot bahu belakang ya. Nah, ketiga bagian ini harus dilatih ya. Jadi untuk membentuk otot bahu yang bulat ya. Jadi kalau dilihat nih bulat. Nah, ya kelihatan ada bulatnya. Nah, gitu ya. Nah, itu harus dilatih. Ya, sekarang bagaimana latihnya? Yuk. Belajar. Yang pertama ya. Jadi untuk latihan otot bahu ya, belajar adalah menggerakkan pergelangan tangan. Ini kita punya pergelangan tangan ya. Untuk bahu depan ya, ini buang. Jadi konsepnya adalah membuang pergelangan tangan. Jadi buang ke depan. 1. Nah, gimana cara napasnya? Kita balik lagi ya, cara napas. Jadi pada saat untuk otot gerakan bahu, kita buang napas adalah pada saat ngangkat, buang, fu, pakai mulut. Kemudian turun tarik napas. Kedua, buang, fu, turun, ya, tarik napas, turunnya, ya. Jadi fokus di buangannya. Jadi bukan tidak menggunakan namanya body momentum. Jadi tubuh tetap diam, ya, buang, fu, 1, ya, kemudian 2. Nah, ini tingginya sampai ke arah mata nih, ya, naikkan sampai ke arah mata. 1, fu, oke, turun. 2, fu, ya, tarik nafas. 3, fu. Nah, gitu ya. Nanti ya, belajar sekarang tapi nanti aku revisi. Yang kedua, otot bahu samping, ya. Bahu samping gimana? Buangnya ke samping, ya. Jadi, fu, oke, tidak perlu sampai atas, 90 derajat aja. Turun, tarik nafas. 2, buang, fu, turun, tarik nafas. 3, buang, fu, turun, tarik nafas. Nah, gitu ya. Nah, bahu samping. Nah, bahu belakang. Nah, bahu belakang sedikit tricky. Kenapa? Karena kita harus menunduk. Nah, makanya tadi kenapa gunanya adalah membungkuknya lurus punggungnya, bukan begini melengkung, lurus, ya. Nah, membungkuk atau bahu belakang, bungkukan, ya, agak turun lagi, ya, 30 derajat seperti ini. Kemudian ini gantungin aja dumbbellnya ke bawah. Jadi bukan posisi ke depan atau ke belakang gini, ya, gantungin aja nih. Nah, gini. Kemudian buang samping. Nah, oke. Gini sama. Buang napas ke gini, atas, full. Tarik napas, buang napas, full. Ya, tarik napas, tarik napas, buang, full. Nah, kepala menghadap ke bawah. Ya, jadi bukan begini nih, bukan ya, jangan ya. Nah, kenapa? Karena ada leher di sini. Ya, jadi kita luruskan posisinya. 1, full. Ya, 2. Nah, gitu ya. Oke. Jelas ya, teman-teman ya. Yuk kita mulai. Yang mau depan dulu, buang depan. Sambil aku review gerakannya. Oke, yuk teman-teman yuk. Mulai. Ke depan ya, sekarang ke depan ya. Kalau bisa ngarah ke samping supaya bisa aku review. Ya, jadi untuk gerakannya. Yuk, Mbak Wina yuk. Ya, ke depan, buang ke depan. Yuk, fokusnya buang ke depan. Semua kalau bisa ngadep ke samping. Yuk, semua mulai. Ya, ke depan. Bacus, ya bagus. Perlahan ya, 1 detik ya. Jangan setengah detik. Mbak Norma, bagus. Mbak Asih, good. Mbak Sylvia, agak lebih perlahan lagi, Mbak Sylvia. Lebih perlahan lagi. Ya, naik turunnya lebih perlahan, Mbak Sylvia. 1 detik. Ya, Om Budi yuk, Om Budi yuk. Yuk, langsung Om. Nah, Om Budi langsung 8 repetisi ya, Om ya. 2, ya good Om. Mbak Ika, oke, bagus. Naikin perlahan, Mbak Ika. Ya, oke. Mbak Wina yuk, Mbak Wina tadi aku belum lihat, Mbak. Ya, bagus. Oke, Mbak Eka udah bagus. Oke. Ya, Mbak Norma, good. Ya, sampai bawah ya. Ya.
Jangan kecepatan, Mbak Silvia lebih bagus. Ya, Mbak Asih gini, pergelangannya gini, bukan gini. Mbak Asih gini. Ya, putar. Ya, gitu benar Mbak Asih. Ya, gitu. Ya, naikin ke atas, pergelangan gitu ya. Ya, bagus. Mbak Ucu sudah bagus. Oke. Mbak Elis baru gabung ya. Yuk, Mbak Elis lakuin Mbak Elis. Ya, latihan bahu. Oke, gitu ya. Yuk, sekarang pindah ke bahu samping. Ya, bahu samping tadi gimana? Bahu samping, buang samping. Ya, oke. Yuk, mulai semua yuk. Buang sampingnya. Oke, sambil aku review teman-teman. Ya, buang samping. Om Budi. Om Budi langsung 8 repetisi, 3 set Om Budi ya. Oke, Mbak Elis. Yuk, Mbak Elis langsung yuk. Mbak Elis. Mbak Ucus, yuk. Mbak Ina. Oke, good. Om Budi 2 set aja Om Budi ya. Kalau yang ngulang, yang mau serius 2 set aja nggak apa-apa, 8 repetisi. Om Ari, yuk Om Ari. Yuk. Oke, Mbak Eka bagus. Oke, good. Mbak Asih, Mbak Sylvia. Oke, Mbak Sylvia, ingat kembali lagi Mbak Sylvia jangan buru-buru Mbak. Ya, jadi naikin ke atas, naikin ke bawah ada temponya. Nah, itu lebih lambat bagus. Turun lagi. Nggak usah ditahan dulu Mbak. Naikin, langsung turun. Naikin ke atas, langsung turun. Nah, jangan cepet-cepet. Lagi, ulang lagi. Naik, ya turun. Ya, oke gitu ya. Oke, good. Bagus, bagus. Oke, Budi bagus. Ya, Mbak Nurma bagus. Oke, yuk. Sekarang bahu belakang. Ya, tadi bungkuk. Ya, bungkuk dulu. Kemudian sama, buang samping tapi posisinya bungkuk. Oke, punggungnya lurus. Yuk, semua kalau bisa miring. Miring, maksudnya ngadep samping ya. Supaya kelihatan, aku bisa lihat bungkuknya. Oke, Budi, yuk. Mbak Eka, yuk bungkuk Mbak Eka. Mbak Nurma bagus. Buang samping Mbak. Buang samping. Ya, bagus. Ya, bagus. Mbak Sylvia. Ya, bagus. Nggak usah ditahan di atas Mbak. Mbak Ucus. Ya, bagus. Oke, good. Mbak Elis. Yuk, Mbak Elis langsung yuk. Ya. Nunduk lagi Mbak Elis. Bungkuk lagi Mbak Elis. Masih kurang kayak yang kemarin. Ya, segitu Mbak Elis. Nah, lepas di bawah. Buang samping. Bagus Mbak. Buang samping lagi Mbak. Oke, good. Om Ari, yuk Om Ari yuk. Ya. Oke, good. Baik kah? Ya, bagus. Mbak Roma bagus ya. Om Budi yuk, Om Budi yuk. Yang ngulang 8 repetisi 2 set aja ya. Yang ngulang ya, Om Budi sama Mbak Elis ya. Oke. Oke, Mbak Wina bagus. Mbak Ucus bagus. Ya. Mbak Asih, yuk Mbak Asih yuk. Mbak Asih coba Mbak. Aku belum lihat Mbak Asih. Iya, bagus. Oke, buang samping. Ya. Oke. Nah. Oke, sip. Ya. Jadi, aku review lagi ya, teman-teman ya. Terutama yang bahu belakang ya. Nah, jadi kembali lagi turun ya. Bahu samping 1, oke. 2, oke. 3, pokoknya ini lurus ya. Punggung belakang lurus. Jadi lihat ke bawah ya. Postur lihat ke bawah mata. Ya, jadi jangan dangak gini, lurus. Buang samping 1. Nah, 2. Dan ya, jangan cepet-cepet. Nah, jadi tadi siapa ya, Pak? Aku Pak bahasnya siapa tadi? Ya, jadi jangan begini, ya langsung turun lagi, begini, bukan, ya. Harus ada temponya, ya, perlahan, 1 detik, ya. Tarik nafas dulu, tarik nafas, buang, tarik nafas, nah, gitu ya. Nah, jadi dengan ada tempo seperti itu, ya itu akan membuat tegangan, ya, di otot tension, ya, itu akan lebih maksimal sobekannya, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan, buka mic-nya. Minum, yuk, sekarang minum dulu ya. Minum, yuk. Ada yang kamu nambahin ya? Kalau ada yang mau ditanya, mic-nya dibuka ya. Mas Ebi ini sinyalnya merah, kuning, tapi lancar Mas. Lancar kan, Be? Iya nih. Lancar, kalau ininya lancar. Aku khawatir baterai atau apa yang ini, yang masalah. Tapi kalau ininya lancar. Iya, tadi Pak Zuminar 2 kali mental aku, Be. Pak Zuminar atau freeze. Ya, freeze keluar. Iya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman kalau nggak ditanya nih ya. Oke. Yang berikutnya adalah otot lengan ya. Jadi lengan, kalau tadi bahu udah ya. Nah, lengannya ada lengan atas, otot bicep, tricep ya, sama forearm ya. Sama ada namanya brachialis ini ya, brachialis di sini. Oke. Konsep utama untuk latihan lengan ya, namanya latihan curl, CURL. Ya. Tadi namanya kalau bahu front raise ya, raise kan naikkan.
lateral raise, ya, kemudian rear dead fly. Nah, ini kayak gini namanya. Nah, sekarang latihan lengan adalah konsepnya adalah latihan CURL, curl, ya. Kalau ada dua, yang pertama bentuknya begini, lihat pergelangannya ya, teman-teman ya, bentuknya begini, ya, sama begini. Nah, apa bedanya? Begini sama begini. Nah, gerakannya sama, yaitu naikkan pergelangan, ya, sampai ke atas, sampai ke arah dada. Ya, siku jangan naikin ya, gini aja. Ya, turun sampai bawah ya, turunnya ya. Naikkan lagi sampai dada, turun lagi. Oke, naikkan sampai dada, turun. Nah, gitu ya. Nah, yang membedakan yang tadi gue bilang. Jadi kalau begini, ini namanya hammer curl, ya, kayak malu nih, namanya hammer curl, ya. Yang kedua namanya bicep curl, karena harus diputar dan otot bicepnya yang kontraksi. Nah, ini kelihatan ya otot bicep gue ya. Nah, di sini nih. Nah, coba lihat ya otot bicepnya. Kalau begini dia nggak kontraksi. Kalau kita gini kan, nah kontraksi. Teman-teman boleh pegang sendiri otot bicepnya. Ya, otot bicep semua pasti ada, ya. Jadi kalau kita putar begini, ya, ini akan kontraksi otot bicepnya. Tapi kalau begini, nggak ada, karena kita konsentrasinya di sini, sama forearm. Ya, brachialis. Nah, ini kalau kelihatan ya, ini ada denjol sini namanya brachialis. Nah, gitu ya. Oke, yuk sekarang kita latih yang pertama adalah hammer curl dulu ya. Yuk semuanya, ya, gini ya. Semuanya gini ya. Satu, ya. Jadi gini, jangan ke tengah gini ya. Jadi lihat gini, ke arah bahu. Satu, oke, turun. Dua, jadi bukan ke arah dalam, ya, selebar bahu. Turun. Tiga, oke. Yuk, yang hammerkan dulu yuk semuanya. Sambil aku cek. Oke, yang ke samping boleh, kali kedua boleh. Ya, Om Budi. Om Budi 8 rep, 2 set ya, Om Budi. Om Budi Mbak Elis juga, 8 repetisi 2 set, Mbak Elis. Oke, yang lain ngikut aja. Mbak Nurma bagus. Baik, ayo. Om Ari, ya bagus Om. Siku diem Om. Ya, turun perlahan Om. Om Ari perlahan. Naikin perlahan, ya. Naikin perlahan, turun perlahan. Ya. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Mbak Sylvia bagus. Mbak Asi bagus. Mbak Beta. Mana? Mana udah dengar. Iya, Mbak. Oke. Bagus. Good. Ya. Oke, Mudi, Mbak Nurma bagus. Ya, semua bagus ya. Oke, sekarang switching ya ke bicep gini ya. Ke bicepnya gini ya. Yang gini ya. Tadi kan udah gini hammer, sekarang gini ya untuk bicep. Yuk. Sekarang gini bentuknya. Yuk semua. Ya, Mbak Asi benar, Mbak. Ya, naikin ke atas, perlahan, Mbak. Ya. Turun. Bagus. Mbak Divya bagus. Oke, Om Ari bagus. Ya, mana yuk, mana? Ya, oke. Mbak Beta, yuk naikin. Oke, good. Mbak Ucus, ya. Mbak Wina bagus. Om Budi Mbak Elis, 8 rep 2 set, Mbak. Ya. Oke, Mbak Norma bagus. Ya. Om Ari, good. Ya, bagus. Ya, benar, Om. Ya, sikunya diam. Nah, sikunya diam aja, Om. Jadi gini aja. Ya, sikunya jangan ikut. Dah, gini aja. Naikin, turun lagi. Ya, naikin, turun. Turun biasa. Nah, turun sampai bawah. Om Ari turun sampai bawah. Sampai bawah, ya, sampai bawah gini, baru naik lagi. Turun sampai bawah, turun sampai bawah. Ya, sampai bawah, naik lagi. Ya, itu ya. Oke, good. Nah, baru gabung Mbak Aneta ya. Mbak Aneta baru gabung ya. Oke, ngikutin ya Mbak Aneta ya. 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 Oke, nah sekarang teman-teman ya. Oke, ya sekarang teman-teman kenapa sih? Nah, kemudian gini ya. Pada saat gini ya, jangan jangan ke dalam ya. Selebar bahu ya, kemudian jangan begini. Ya ingat ya. Jadi kalau tadi yang hammer kan begini ya. Kalau bicep kalau begini. Kalau perlu dikeluarin nggak ada masalah, begini nggak ada masalah. Tapi jangan begini. Nah, kenapa? Karena pada saat kita memutar begini, ya kontraksi otot bicepnya itu lebih optimal. Kalau nggak percaya, yuk sekarang sama-sama ya, sama-sama tangan kiri, yuk semuanya ya, tangan kiri ngikutin ya, pegang otot bicepnya. Ini bicep di sini nih, pegang ya di ujung. Ini ada ujung nih, bicep di sini ya, pegang ujung bicepnya. Ya dari posisi begini, yuk semuanya gini dulu ya, gini, putar. Nah, berasa nggak goyang otot bicepnya? Nah, ya, berasa kan? Nah, jadi kontraksinya otot bicep, ini kalau kita putar begini, nah, ya, kalau semakin keluar, kan standarnya begini. Kalau makin keluar nggak ada masalah.
ya. Tapi jangan begini. Nah, jadi gini. Nah, jadi dia kalau misalnya kita putar sampai keluar, ininya dia makin kontraksi. Nah, itu otot bicep. Nah, makanya kenapa kalau bicycle, ya, lakukan begini. 1, oke. Mau keluar lagi nggak ada masalah. 2, ya. 3. Nah, keluarnya gini ya. Nah, nggak ada masalah nih. Karena ini kontraksinya lebih berasa lagi bicepnya. Turun. 3, ya. Jadi jangan begini, yang keliru dengan hammer. Kalau hammer memang harus begini. Kenapa? Karena dia kontraksinya di otot forearm sama namanya brachialis, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, yuk kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang otot namanya tricep, ya. Otot tricep. Nah, otot tricep ada 3 bagian, ya. Yang pertama, ya, kalau aku ini kan kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini namanya tricep luar, ya, namanya lateral. Ini lateral, ya, yang keluar ini lateral. Kemudian ada namanya long head. Long head di sini sama medial. Nah, medial ini perbatasan dengan bicep, ya. Sekarang latihan untuk otot tricep yang pertama adalah namanya tricep kickback, ya. Tricep kickback gimana? Kita bungkukan dulu, ingat kunci mungkin badan, punggungnya lurus, ya. Tarik sikunya, oke. Boleh ke atas, boleh, nggak ada masalah. 30 aja, 45 gini, nggak ada masalah. Kemudian tendang ke belakang. 1, oke, aku maju lagi ya. Gini, siku ingat ya, lihat gini. Tendang ke belakang. 1, oke. Ininya nggak usah sampai naik lagi, segini nggak ada masalah. 2, karena kuncinya di sini, ya, tendang ke belakangnya. Oke. 3, tendang belakang. Oke. 4, ya. Oke, yuk semua yuk. Perasa feedback, ya, tendang belakang semuanya. Ya, Mbak Wina, bungkuk ya. Bungkuk, pegang lurus. Ya, Om Budi. Om Budi, Mbak Elis, 8 repetisi 2 set ya. Ya, bagus Om Budi. Mbak Elis, bagus Mbak. Iya, bagus. Oke, yang lain aku cek ya. Mbak Ucus, yuk. Oke, good. Mbak Beta, bagus. Sikunya diem Mbak ya. Lebih temponya jangan buru-buru Mbak Beta. Ya, mana yuk. Agak turun lagi mana ya. Oke, good. Ya, agak turun bisa nggak mana? Mana lebih bungkuk lagi bisa nggak? Lebih turun lagi. Nah, oke, sikunya diam Mbak. Nah, mana gini Mbak? Mana lihat aku dulu Mbak. Jadi bungkukin gini, ya, siku naikin, ya, nggak asal naik gini nggak masalah gini, yang penting tendang ke belakang ini. Nah, ini siku diem, ya, sikunya diem, tendang belakang, sikunya diem. Nah, gitu. Ya, coba lagi Mbak. Oke, nah lebih bagus. Oke, good. Tendang belakang. Oke, rasain otot kontraksi tricepnya ya. Mbak Sylvia, yuk. Oke, good. Mbak Asih, yuk. Ya, oke. Mbak Norma, yuk. Norma. Bagus, ikut dia Mbak Eka. Yuk, Mbak Eka. Oke, Om Ari, bisa Om Ari? Ya. Om Ari, lihat aku. Nah, sikunya diam gini Om ya. Tendang belakang. Ya. Ininya nggak usah naikin sampai ke atas. Ya, tendang belakang. Lepas lagi sampai gini nggak ada masalah. Tendang lagi gini. Ya. Nggak usah terlalu sampai ke depan nggak masalah. Ya, nggak harus sampai ke depan Om. Lepas saja, ya, tendang lagi belakang. Kuncinya ditendang ke belakangnya. Ya, kayak gitu. Oke, Baucus. Baucus. Nah, gini, Baucus. Baucus ininya pada saat gini, ya, gini diam. Nah, ininya diam lagi. Ininya diam. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya. Maneta. Ya, bagus Maneta, benar. Maneta benar ya. Sip. Oke, berasa ya. Iya. Oke, good. Benar benar ya. Oke, yuk. Sekarang switching. Sekarang lanjut ke tricep yang long head sama medial. Gerakannya gampang, ini lebih mudah. Ya, namanya tricep extension. Yuk semuanya yuk, angkat dumbbellnya, ya, ke belakang, ya. Kemudian lepasin ke belakang nih, ya. Jadi angkat di atas kepala, turunin ke belakang. Oke, kemudian naikkan. 1, oke, 2, oke, 3. Ya, kalau dari depan begini ya. Nah, jadi naikin ke atasnya, nah, lebarnya sama, ya. Turunnya jangan langsung kebuka banyak, ya. Kalau bisa segini terus. 1, oke, 2, oke, 3. Nah, gitu ya. Oke, yuk.
semuanya? Ya, namanya tricep extension. Ya, yuk ke belakang, tarik ke atas. Ya, tarik ke atas kepala, Mbak Sylvia, bagus. Amudi, yuk. Oke. Mbak Elis, iya bagus Mbak Elis. Iya bagus Mbak. Oke, good. Baik Kak. Oke, Mbak Nurma, yuk Mbak Nurma. Di atas kepala Mbak, jangan lewat ke depan. Ke belakang dulu, Mbak Nurma. Dumbbellnya ke belakang, ya, kemudian ke atas kepala. Ya, tapi jangan kelewat ke depan gini. Jadi ke belakang, ke atas. Ke belakang, ke atas. Ya, Omari benar Omari. Ya. Naikin ke atas. Ya. Mbak Beta, oke, good. Mbak Anita ya. Oke, bagus Mbak Anita. Oke. Mbak Ana, ya bagus Mbak. Naikin ke atas. Ya. Nah, berasa ya. Mbak Ucus, yuk Mbak Ucus. Ya, bagus. Mbak Asih, bagus Mbak. Nah, Mbak Asih, ininya, sikunya, pada saat turun Mbak Asih, jangan terlalu lebar. Tetap gini Mbak. Naikin, ya, turun. Jadi pada saat turun, jangan begini. Naikin, ya, turun. Nah, jadi lebarnya, kalau bisa jangan terlalu, naikin turunnya, jangan terlalu lebar. Ya, benar masih. Ya, gitu ya. Mbak Sylvia udah bagus. Oke, good. Oke. Dah, itu untuk tricep ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Yuk kita minum dulu ya. Minum dulu, yuk minum dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Be mungkin mau nambahin deh. Ya, apa namanya itu? Untuk latihannya yang penting gerakannya ya, gerakannya benar. Jadi apa namanya itu? Posisi-posisinya seperti yang ditunjukkan Mas Ebi itu diperhatiin betul supaya nggak cedera gitu. Itu yang penting itu. Jadi nanti kalau kita latihan sendiri, kita bisa latihan di depan kaca atau pakai kamera ini selfie juga enak untuk ngontrol ininya apa namanya itu gerakannya gitu. Nah, itu yang paling penting. Karena makin kita lama latihan, otot semakin stres, biasanya itu gerakan juga ini rada ngawur gitu. Tapi kalau kita ada di depan cermin atau kita pakai kamera selfie untuk ngelihat gitu, itu lebih mudah untuk ngoreksi. Nah, mana yang masih belum benar, mana yang masih harus diperbaiki, itu yang paling penting gitu. Monggo Mas Ibi kalau mau dilanjut. Mungkin ada yang mau tanya, monggo dibuka mic-nya ya. Langsung buka mic ya. Oke. Nah, tadi aku udah jelasin kalau pakai dumbbell itu harus vertikal dari bawah ke atas ya. Nah, pilihan lain adalah pakai namanya resistance band. Ya, ini karet ya, bisa dipesan di Om Andri di Kota Fitness garansi sebulan. Nah, perbedaannya dengan karet ya, kita latihannya bisa bentuknya namanya horizontal ya. Contoh, jadi tidak harus membungkuk. Contoh misalnya tadi yang untuk bawah belakang kan harus bungkuk nih, ini ya. Kenapa? Karena harus mengincar bawah belakang nih. Dan kenapa harus bungkuk? Karena pakai dumbbell harus dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya pakai karet resistance band ya, contoh yang bawah belakang kita bisa sambil berdiri. Namanya reverse fly untuk otot bawah belakang. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini bawah belakang juga nih. Nah, jadi kita bisa namanya gerakan. Mas Ebi kayaknya press di tempat saya deh. Nggak tahu tempat lain-lain. Oh ya? Iya. Iya, aku nggak ada masalah. Semuanya ini semua kok. Bentar, masih merah deh. Masih press ini stuck. Nggak tahu apa internetku yang masalah apa dari mana. Bentar. Aku masih bisa lihat teman-teman nih, Ben. Teman-teman gerakannya masih oke semua kok. Berarti aku di tempatku ya. Oke dah, kalau gitu lanjut nggak masalah. Aku kalau misalnya gangguan aku nggak bisa lihat ini teman-teman. Iya, mungkin di sini mungkin yang ini yang masalah. Lanjut. Ya, nggak masalah. Ya, jadi balik lagi ya, kalau pakai karet kombinasi latihannya bisa lebih variatif ya. Kenapa? Karena tidak harus dari bawah ke atas, bisa namanya gerakan horizontal ya. Banyak nanti gerakan-gerakan horizontal yang bisa dilakukan ya. Contoh juga misalnya latihan bicep ya. Kalau bicep kan dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya pakai karet kita bisa cantolin juga. Misalnya contoh nih ya, kita cantolin di teralis nih, contoh ini teralis ya. Nah, teralis adalah. Nah, kalau bicep kita bisa lakukan latihannya gini juga. Nah, ini sama nih. Ya, kan sama gerakannya gini kan, dari bawah ke atas. Nah, ini namanya
Ini. Nah, mentariknya ke atas. Nah, bisa ke depan, taruh lagi ke atas. Nah, jadi intinya adalah kalau kita pakai karet, variasinya bisa lebih banyak. Nah, itu aja intinya ya. Oke, bentar. Kita masuk ke otot berikutnya. Oke, ya, kita masuk ke otot berikutnya, yaitu otot punggung. Ya, otot punggung besar nih. Ya, otot punggung ini mulai dari trapezius atas sampai bawah lower back. Ya, jadi apa namanya besar sekali. Nah, bagian terbesar ada namanya otot trapezius. Apa? Oke, yang terbesar adalah trapezius. Ya, kenapa ya? Oke. Jadi yang otot punggung terbesar trapezius sama otot sayap, ya. Jadi trapezius mulai dari atas ini leher, ya, sampai bawah. Ini namanya upper trap, middle trap, sama lower trap. Kemudian ada namanya otot sayap. Otot sayap dari sini, ya. Ini kalau aku gininya nih kelihatan. Nah, ini sayap nih, ya. Nah, jadi sayap. Jadi, kita bisa ngelatih. Nah, latihan yang konsep dasar latihan punggung, ya, otot punggung adalah namanya gerakannya namanya row, ya, ROW, ya, row. Udah mulai dari mana? Nah, ya, gerakan row adalah begini. Oke, konsep dasar latihan row, ya. Bungkuin lagi. Kalau tricep kickback tadi begini, tendang belakangan. Nah, kalau row adalah ini, naikkan sikunya, turun, ya, naikin sikunya, ya, turun lagi. Ya, kalau lihat dari depan begini ya, teman-teman ya. Ini, naikin sikunya, turun. Oke, naikin sikunya, turun. Nah, gitu. Oke, yuk coba yuk. Yuk semuanya. Oke, bungkuk dikit. Nah, siku naik, bagus. Oke, turun, sikunya naik ya. Ya, bagus, masih. Mbak Sylvia, bagus. Mbak Elis, yuk, Mbak Elis. Iya, Mbak Elis, bagus. Om Budi, Eong, ya, good. Mbak Wina, bagus. Ya, Mbak Norma punggungnya lurus, Mbak. Aku melihatnya masih ngelengkung punggungnya. Tarik bahunya, Mbak. Mbak Norma tarik bahunya supaya membungkuknya melengkung. Lurus, jangan melengkung. Yuk, mana? Mbak, oke. Mana kameranya bisa turunin nggak, Mbak? Aku nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, gitu bagus, Mbak. Oke, ya, good. Sip. Nah, oke ya. Mbak Neta, ya, bagus. Oke, good. Oke. Nah, sekarang variasinya gerakan row untuk optimalin satu lagi ambil kursi yuk. Kursi ambil yuk. Ya, ambil dulu kursinya. Bentar, aku juga ambil. Ya, teman-teman ambil kursinya. Oke, kenapa ambil kursi? Nah, ini aku jelasin. Ya, sama bentuk gerakannya row juga. Ya, tapi ada yang sedikit berbeda. Oke, udah kursinya? Udah ambil kursi? Ya, ambil kursi ya. Oke, yuk ambil kursi dulu yuk. Ya semua. Oke, lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, kenapa pakai kursi? Sama gerakan row-nya, tapi sekarang satu-satu. Ya, kalau tadi kan boleh langsung berdua ya. Nah, kelemahannya kalau yang gerakan tadi, ya, kita cuma begini aja nih. Ya, gini. Nah, ini sebenarnya untuk otot belakang aja. Ini udah bagus ya. Otot belakang itu tuh banyak sebenarnya. Ya, jadi konsep gerakan row adalah menarik. Nah, tapi sekarang kalau kita pakai kursi, ya, kita bisa latih untuk otot latissimus dorsi, sayap. Ya, sayap di sini nih. Nah, jadi misalnya ada gelambiran, ya teman-teman ada gelambiran di bagian sini, ya. Nah, ini melatihnya adalah menguatkan namanya otot sayap, ya. Jadi kalau melatih otot sayap, kita harus gerakan ROM-nya, range of motion, jadi harus lebih banyak. Nah, jadi gunanya kursi adalah kita begini, ya. Ini tangan, kalau kita megang dumbbellnya sebelah kanan, kiri pegang kursinya, dengkul majuin, posisi kita begini, turunin ke bawah, ya. Nah, jadi kayak mau ngambil dumbbell, tapi jangan jatuhin ke lantai, nggak perlu, ya. Jadi kita ambil dari bawah, paling bawah dikit, ya. Kemudian tarik, 1, ya. Turun lagi, 2, ya. Nah, jadi kenapa? Karena latissimus dorsi sayap nih. Nah, jadi kalau kita gini kan, nah ini kan lebih gede lagi, ya. Aktivasinya 1, oke, 2,
Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi Buang gunanya nafasnya, Mas. ya. Buang nafasnya itu pas di bawah atau pas narik? Oh iya, pas narik. Jadi buang napas pas narik. Jadi kemudian tarik napas, ya, tarik napas, Nah, gitu ya. Nah, sama gerakan yang tadi yang nggak pakai kursi juga sama, ya. Oke, bisa ya? Yuk, coba yuk sekarang pakai kursi. Ya, agak lebih turun lagi, ya. Kalau tadi kan kalau kita cuma gini doang nih. Ya, nah kalau ini kita bisa lebih turun lagi ke bawah, tarik. Nah, jadi aktivasi otot sayapnya itu lebih banyak, ya. Ya, mana benar? Turun, naikin, ya. Agak lebih turun lagi mana? Jadi agak turun lagi. Nah, turun kayak ngambil dari bawah. Nah, gitu Mbak, benar. Ya. Terus temponya mana? Jangan cepet-cepet ya Mbak. Nah, jangan cepet-cepet Mbak. Jangan terlalu cepat. Ya, agak lebih pelanin. Mbak, kalau lihat masih temponya terlalu cepat. Ya, lebih pelan lagi Mbak. Nah, udah bagus. Oke. Mbak Sylvia, Mbak Elis. Ya, bagus Mbak Elis. Om Budi, good. Ya, bagus Om. Iya, good. Bocus, yuk Mbak Eka. Kemari, yuk. Sambil ke review, Mbak Beta bagus. Mbak Beta temponya udah bagus nih. Ya, Omari bagus. Ya, kayak ambil dari bawah. Nah, good. Mbak Nurma, ya bagus Mbak. Mbak Neta bagus. Ya, gitu Mbak. Ya, oke, paham ya teman-teman ya. Ya, oke, gitu ya. Nah, itu konsepnya. Oke, jadi aktivitas dari row konsentrasinya di otot bahu belakang. Nah, sekarang terakhir kalau pakai dumbbell ya kita fokuskan yang upper trap. Nah, upper trap itu di sini. Nah, contoh nih ya. Nah, ini kalau lihat nih, nah ini bagian di sini ada lekuk ya, naik ke atas. Nah, ini namanya upper trap ya. Jadi upper trap adalah bagian dari otot punggung tapi yang kelihatan dari depan. Kenapa? Karena dia naik ke atas leher. Nah, jadi latihannya yuk langsung semuanya gampang kalau ini. Ya, ambil dumbbellnya. Oke, ambil dumbbell kiri kanan langsung naikin bahu. Jadi namanya SHRUG ya, serak ya. Jadi gini, 1, oke, 2, oke, 3. Yuk semuanya ya, gampang nih. 4, 5, ya, 6. Naikin bahunya ya, ininya sikunya nggak usah naik. Ya, 1, oke, 2, 3, ya, bahu naik ya. 4. Jadi siku diam, bukan begini, bukan. 5, ya. Ya, benar semuanya aku lihat. Yuk, latihan naikin bahunya. Bahu aja yang naikin. Ya, benar mana? Good. Naikin. Ya. Oke, macus. Bagus. Siku diam ya. Ya, masih bagus. Melis, yuk Melis. Ya. Baik. Omari, sikunya diam. Nah, sikunya diam aja. Bahunya narik aja. Nah, itu lebih bagus. Ya, sikunya lebih diam. Nah, oke. Paham ya? Mbak Neta bagus, Mbak Norma bagus, Mbak Armiani, ya good. Ya, itu ngelatih namanya upper trap ya, upper trap ya. Jadi itu konsep latihan row. Nah, kalau pakai resisten band yang tadi aku bilang bisa lakukan secara horizontal ya, tidak harus membungkuk ya. Nah, jadi misalnya horizontalnya gimana? Nah, kita bisa tarik juga ya, mau ke arah mana. Jadi misalnya contoh ya, row-nya gini. Nah, ini row juga nih. Nah, jadi kita pakai horizontal, cantolin di jendela atau di pintu. Jadi nanti di paketnya ada termasuk yaitu apa namanya? Di paket itu cantolan pintu, ya, namanya door handle. Nah, ini konsepnya adalah latihan row juga nih. Nah, gini ya. Tarik ke belakang. Nah, jadi kalau pakai resistance band variasinya lebih banyak, ya. Bisa begini, ini contoh ya. Nah, bisa begini langsung untuk yang tengah. Nah, ini ya, langsung gini. Nah, jadi variasinya bisa lebih banyak untuk otot punggung. Karena sekali lagi yang otot punggung yang tadi aku bilang banyak ya bagian ototnya ya. Oke, nah itu bagian punggung. Yuk, sekarang kita minum dulu ya. Kalau yang tanyakan, silakan buka mic-nya. Babe, mungkin mau nambahin. Ya, selama latihan, baik latihan yang sekarang maupun latihan di rumah ya, jangan sampai lupa minumnya. Karena minum itu penting untuk mengganti cairan tubuh sama ini apa namanya itu keseimbangan kita juga. Karena kalau kita sudah terlambat minum,
itu biasanya keseimbangan kita hilang, pusing apa segala, kadang-kadang malah jatuh gitu. Jadi diperhatikan juga, dibiasakan minum dan garam, karena itu komponen yang penting untuk menggantikan hidrasi kita gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, baik, makasih. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut mana? Tadi punggung udah, lengan udah. Sekarang kita ke otot dada. Ya, otot dada ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Nah, jadi otot dada yang pertama, kalau buat cowok itu menunjang penampilan dadanya lebih bidang. Kalau buat cewek gimana? Sama menunjang penampilan. Dan mohon maaf, bisa membantu untuk meningkatkan ya postur dari payudara ya. Jadi artinya ya pada postur begini ya, kalau biasanya otot dadanya nggak terlalu belum dilatih ya, mungkin agak kelihatan bungkuk. Nah, tapi kalau otot dadanya sudah dilatih, nah kita juga bisa berjalannya lebih tegak ya, lebih bagus gitu ya. Nah, konsep utama latihan dada ya, karena otot dada ini melibatkan 3 otot. Yang pertama dadanya, kemudian otot bawah depan ya, kemudian tricep ya. Selalu akan ada 3 bagian. Kenapa? Karena otot dada itu konsepnya adalah latihannya mendorong ya. Mendorong, push. Nah, jadi makanya ada istilah kalau di latihan beban ada latihan push, ada latihan pull. Nah, latihan pull adalah latihan untuk otot punggung yang tadi yang kita lakukan. Itu namanya latihan pull ya. Termasuk latihan dengan bicep. Jadi makanya kombinasinya kalau untuk latihan pull itu bisa dikombinasikan untuk otot punggung dan bicep. Nah, sekarang kalau untuk push ya, latihan untuk otot dada dan tricep sama bahu. Boleh ya, itu dikombinasikan dalam satu pola latihan ya. Oke, sekarang latihan otot dada yang pertama yang terpenting adalah latihan push up ya. Push up adalah teman-teman latihan kalau misalnya teman-teman masih baru ya, teman-teman masih baru boleh lakukan namanya wall push up ya. Jadi misalnya ada tembok ya, lakukan wall push up ya. Jadi turunin ya, lepas ya. Jadi gini agak jauh ya, deketin tembok, dorong lagi ya, deketin tembok, dorong lagi. Kenapa? Karena yang mesti dilatih adalah sinkronkan antara bokong dengan pundak ya. Jadi kalau push up ini harusnya begini ya, bukan pundaknya yang turun. Nah, jadi bokongnya biasanya teman-teman yang masih baru pemula itu masih ketinggalan. Nah, cara ngelatihnya adalah pakai wall push up aja dulu. Jadi cara wall push up adalah pegang tembok ya, kemudian kaki penggangkan ya, agak lebih jauh. Nah, jadi kayak gini nih, ini kursi ya. Nah, ini ada jaraknya kan. Nah, kayak gini berdiri, kemudian kayak mau jatuhin, nah kayak gini nih ya. Kemudian lebarnya selebar bahu aja ya, jangan kelebaran, jangan kedekatan ya. Jatuhin ini, nah jadinya begini kan. Oke, nah kemudian jatuhkan 1 ya, 2. Nah, ini ngelatih bokong sama pundak, ini harus jatuhnya bareng. Oke, 1, nah 2, nah gitu ya. Nah, itu latihan di wall push up dulu ya, bisa. Nah, jatuhin. Jadi kasih jarak kakinya, jatuhin ke tembok. Nah, tapi bokong dengan pundaknya harus barengan, ya. Nah, ini latihan utamanya di situ. Ya, mari. Oke. Yuk semua. Melis. Ya, bagus. Nah, oke. Mana bagus, Mbak? Iya. Oke. Jadi sinkronkan dulu ya. Nah, jadi masih bagus. Ya. Bagus. Oke, good. Ya, Mbak Nurma. Nah, ya. Mereka. Iya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah bisa latih sinkronkan ya. Nah, jadi sinkronkan bokong dengan pundak. Ya, jadi ini harus sinkron benar-benar. Ya, jadi supaya bisa karena push up-nya nanti kan kalau push up yang benar kan begini. Oke, bentar ya. Nah, maka berikutnya boleh latih namanya ini ya. Nah, boleh namanya push up dengkul. Nah, ini naikkan begini ya, turun 1, oke, 2, oke, 3, oke, 4. Nah, gitu ya. Nanti tahap berikutnya ya, nggak perlu sekarang ya. Yang penting tahap berikutnya ya. Kalau mau dilatih sekarang boleh pakai dengkul ya. Tapi sama, kalau belum bisa bokong sama pundaknya sinkron ya, utamanya sebenarnya adalah sinkronkan itu ya. Pundak sama bokongnya harus sinkron ya. Kunci utama di latihan push up seperti itu. Oke, ada yang mau coba push up dengkulnya? Boleh ya, kalau mau coba. Yuk, mana yuk? Ya,
Nah, mana masih PR nih. Makanya kalau yang ini PR-nya adalah sinkronkan pundak sama bokong ya. Nah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau masih belum bisa nggak apa-apa. Ya pundaknya turunin dulu. Nah, oke. Nah, jadi kuncinya adalah sinkronkan ya. Gini, ya, bokong sama pundak. Nah, turun. Tapi nggak apa-apa. Yang kalau baru bisa bahunya turun nggak ada masalah ya. Oke, oke. Bentar, sorry. Sambung dumbbell. Oke, latihan berikutnya boleh pakai kursi. Nah, sama ini juga pusat juga, ya. Gimana caranya? Gini, ya, lurus, ya, kemudian turun. 1, nah, 2, nah, ya. Sekali lagi, bokong sama pundak yang harus sinkron. Nah, itu PR ya bagi pemula. Memang itu PR terberat bagi pemula adalah mensinkronkan turunnya bokong sama pundak, ya. Jadi gini. Nah, biasanya pasti pemula nih gini nih, ya, gini dulu, ya, nggak apa-apa. Ya kalau masih bisanya gini nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi lama harus lurus begini. Ini harus lurus nih. Nah, gini, turun. 1, 2. Nah, gitu ya. Boleh pakai kursi, ya. Jadi ada 3 cara ya, yang aku udah kasih tahu ya. Oke. Oke, yuk kalau mau coba, boleh. Nanti sambil review ya. Ya, mana bisa, Mbak? Nah, mana malah lebih bagus kalau pakai kursi, Mbak. Ya. Nah, itu malah bisa sinkron, Mbak. Kalau yang pakai dengkul tadi masih belum bisa ya, Mbak? Masih belum sinkron. Mana? Ya. Yang pakai kursi malah lebih bagus, Mbak. Ya. Oke, gitu ya. Masih. Ya, lebih bagus. Mau cus, bagus, Mbak. Ya, sinkronkan bokongnya, Mbak. Nah, naikkan. Oke, kalau masih berat, oke, Mbak Elis wall push up dulu ya, Mbak Elis ya. Karena Mbak Elis body weight-nya masih banyak. Wall push up dulu, Mbak Elis. Ya, Mbak Eka masih belum sinkron. Oke, Mas Silvia juga belum sinkron nih. Bawahnya sama atas. Gak ada masalah ya. Nanti perlahan dilatih ya. Yang penting aku udah kasih tahu cara latihan otot dadanya dulu ya. Nah, kenapa sih pusat yang dilatih boleh? Mau pakai floor press juga boleh, tapi floor press terlalu ringan. Nah, sedangkan kalau kita mau latih otot dada lebih cepat, ya, pakai body weight kayak tadi, walaupun pakai wall push up, ya, kayak di tembok, itu udah lumayan bebannya, ya, karena kita kayak jatuhin badan, gini kan, ya, jatuhin badan, nah itu sudah kita dorong bagian badan, nah gini, nah itu yang membuat lumayan, ya, kontraksi di otot dadanya, ya, berasa kan otot dadanya. Oke, itu otot dada ya. Oke, kita udah selesai otot dada. Oke, minum dulu yuk. Minum. Oke. Oke, kita masuk yang berikutnya. Ya, berikutnya apa? Yang berikutnya adalah otot core. Oke, otot core di mana? Otot core di sini ya. Nih, otot core. Kalau ada yang bilang abs, ya termasuk core juga. Ya, jadi core itu termasuk abs. Abs bukan core. Ya, abs itu termasuk core. Nah, jadi core ini segini nih. Nah, jadi melingkar, ya, core sampai glutes. Ya, ini namanya otot core. Nah, melatih otot core sederhananya adalah latihan ngeplank, ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, latihannya cuma ngeplank. Ya, ngeplank itu gimana? Ngeplank ya kayak gini. Oke, ini, oke, naikkan. Nah, ini, ya, jangan ketinggian, jangan ke bawah, segini. Nah, kemudian tahan aja. 1. Nah, ini main detik ya, main durasi ya teman-teman ya. Nah, gini, ngeplanknya, ya. Oke, yuk dicoba karena ini latihan otot core, ya. Oke, bisa ya ngeplank. Siap semuanya. Ngeplanknya dicek. Ya, kalau cuma bisa 15 detik nggak masalah ya, nggak usah dipaksain. Yang bisa 15 detik nggak masalah. Yuk Mbak Sih, Mbak Ucus, ya kalau udah nggak kuat lepas aja. Ya, Om Ari yuk, coba yuk. Mbak Ana bisa Mbak? Yuk, bisa lah kalau Mbak Ana bisa nih. Ya, nah, oke, good. Kalau yang masih mau ke atas bokongnya juga nggak masalah, latihan dulu. Ya, oke. Mbak Armani bisa? Oke. Kalau yang pemula-pemula, kalau misalnya wanita bisa 15 detik itu udah bagus ya. Ya, kalau bisa 15 detik bagus. Bisa 30 lebih bagus lagi. Oke. Tapi jangan paksakan ya. Kalau udah nggak kuat, lepas saja. Mbak Beta bagus. Ya. Mbak Eka udah nggak kuat ya. Oke, nggak apa-apa.
Oke. Ya, Mbak Elis, bisa Mbak? Mbak Elis kalau belum kuat nggak apa-apa Mbak, ya. Tapi kalau memang bisa dilatih lebih bagus ya Mbak. Oke, ya. Oke, Mbak Asih, berapa detik Mbak? Nggak apa-apa Mbak, kalau belum bisa lama nggak ada masalah. Mbak Aneta, yuk. Oke, wow, Mbak Ana masih tahan nih, keren nih, Mbak Ana nih. Ya, sip. Ya. Jadi kunci plank, ya teman-teman, kunci plank adalah latihannya tiap hari. Ya, kunci planknya ini adalah latihan tiap hari. Jadi kalau misalnya bagi wanita pertama 15 detik gitu ya. Besok tambahin targetin 5 detik tambahannya. Ya, tuh Mbak Ana masih bisa nih. Ini Mbak Ana nih kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, Mbak Ana dari tadi masih belum nih. Udah 1 menit nih kayaknya nih, Mbak Ana nih. Keren Mbak Ana. Ya. Teman-teman boleh lihat nih kalau Mbak Ana. Nah, ini form push up yang bener nih. Nah, Mbak Ana nih ya. Oke, nah tuh bisa lihat tuh. Ya. Oke, harus dilatih. Nah, itu melatih kekuatan core. Ya, jadi core ini sebenarnya nggak usah latihan yang ribet-ribet ya, latihan ngeplank. Nah, latih durasi. Ya, pokoknya latihannya durasi. Kalau ngeplank latihan durasi. Jadi nggak perlu misalnya gini, nggak perlu udah ngeplank, udah nggak kuat, kemudian ulang lagi. Sebenarnya sih nggak perlu. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa. Maksudnya set kedua nggak apa-apa. Tapi kuncinya ngeplank sebenarnya hanya di satu set pertama, kemudian kuatnya berapa lama. Dah, intinya itu aja. Ya, mau nanti udah lepas ya udah. Nah, mana berapa menit Mbak? 3 menit kayaknya ada ya. 2 menit ya. 2 menit kayaknya Mbak. 2-3 menit ya. Wanita ya, wanita kemarin yang playing challenge di Kata Fitness itu ada namanya Mbak Linda ya, itu bisa 9 menit loh. Wanita loh ya. Nah, jadi kok bisa sih? Ya itu tadi kuncinya di latihan, sama kita ngelatih otot juga gitu. Jadi semuanya bentuk adalah adaptasi tubuh kita ya, otot kita terhadap beban yang diberikan. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya Mbak Linda kok bisa sih pada 9, ada Bu Tati juga bisa 7 menit. Bu Tati udah usia 50-an ya. Tapi bisa sampai pokoknya di atas 5 menit lah ya, lama juga. Nah, kenapa? Karena dilatih. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya adalah semuanya adalah dilatih, latihan ya. Jadi kalau yang baru bisa 15 detik, 30 detik nggak ada masalah. Latihan ya, tiap hari. Oke. Mbak Elis bisa Mbak? Mbak Elis nggak mau Mbak? Pokoknya nanti tiap hari ya Mbak. Kalau masih belum nggak mau Mbak. Kalau masih belum kuat nggak mau Mbak. Ya tapi tiap hari nanti Mbak. Ya latihannya Mbak Elis ya. Oke, yuk kita masuk yang lain yuk. Minum dulu. Sekarang kita masuk ke otot yang paling terakhir, ya otot bawah. Ya, otot bawah tubuh, lower body. Oke. Bentar ya, minum dulu ya. Nanti makin lama makin ringan kok. Selain ototnya semakin kuat, body fat-nya semakin rendah, otomatis kan apa namanya itu otot-otot kita semakin kuat untuk menyangga tubuh sendiri gitu. Jadi memang perlu waktu, terutama yang baru KF, baru pertama ikut latihan kan masih perlu penyesuaian. Tapi memang harus dilatih, tanpa latihan kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Betul deh. Oke, ya terakhir ya. Sekarang kita otot lower body ya, bagian tubuh ya, nah bawah. Nah, otot bagian bawah tubuh atau lower body ini yang perlu difokuskan. Kenapa? Karena ini bagian dari kita menopang tubuh kita, yaitu kaki. Ya, nah jadi kaki kita jalan pakai apa? Kaki. Ya, kita lari pakai apa? Kaki. Ya, teman-teman masak yang ibu masak-masakan berdiri kan? Ya, jarang kan duduk kan, masaknya berdiri kan? Kaki juga kan? Nah, jadi kaki ini yang harus dikuatin. Nah, kalau kita lagi ada program nih, kita mau trekking ya. Kalau teman-teman mau ngelatih, mulai boleh ikutan nggak masalah. Tapi mulai kita latihan kaki ya. Kita mulai nanti trekking ke Sentul, kemudian naik ke Gunung Gede ya bulan Mei. Sentul mungkin Februari ya. Jadi itu termasuk latihannya adalah otot kaki. Nah, jadi latihan otot bawah tubuh itu mulai dari bokong ya, glutes ya. Nah, jadi kalau yang sudah ber-KF yang kemudian kalau duduk sakit, naik motor sakit pantatnya ya, karena lemaknya udah hilang ya, bener nggak? Nah, sekarang kita gantikan lemaknya dengan otot. Nah, gitu. Jadi sekarang sederhana aja. Kalau misalnya teman-teman yang kemarin ada gelambiran di tangan, ya berarti lemaknya hilang kan, banyakkan di tangan. Nah, gantikan dengan otot. Nah, jadi sekarang kalau yang kemarin kita duduknya udah sakit, ya naik motor sakit. Nah, jadi kalau duduk sakit, ya berarti lemaknya udah hilang tuh. Gantikan dengan otot, ya. Nah, sekarang ada otot glutes, ada paha depan, quadricep, paha belakang, hamstring, sama otot calf, betis, ya.
Nah, sekarang kita latihan otot glutes ya. Nah, sederhana latihan otot glutes. Jadi glutes ini dengan paha depan sebenarnya ada korelasi ya, karena latihan paha depan akan melibatkan glutes juga. Glutes juga melibatkan depan, tapi sekarang konsentrasinya dulu ya. Sorry. Nah, sekarang latihan yang namanya otot glutes. Glutes ini ada dua. Ada glutes maximus, di sini kecil ya, di sini ini maximus. Yang gede di sini sampai bawah ya. Jadi di pantat kita yang paling besar di sini, itu namanya glutes maximus. Nah, otot glutes maximus itu adalah bagian otot tubuh kita yang terbesar di tubuh kita, ya. Nah, jadi paham ya sekarang kenapa kita harus melatih otot bagian glutes, bagian bokong ini, karena tempat kita bantalan kalau duduk, benar? Nah, gitu ya. Jadi dilatih. Nah, cara latihannya adalah namanya yang sederhana, latihan basicnya namanya hip raise. Jadi pinggang nih kita naikin, namanya hip raise. Nah, latihannya gampang, sederhana gini teman-teman. Ya, tiduran gini, ya, fokusnya gini, kemudian naikkan. Ya, naikkan, ini sejajar nih. Ini sejajar, ya, sejajar, tahan, ya, rasa nih, kontraksi otot glutesnya, pegang. Nah, kalau perlu pantat pegang nih. Nah, rasain nih otot glutesnya. Ya, turun lagi. Naikkan, set, tahan, otot glutesnya pegang, rasain kontraksinya, turun. Oke, naikkan lagi, tahan, ya, 1, 2, 3, turun. Oke, naikkan lagi, tahan, 1, 2, 3, turun. Ya, gitu ya. Yuk, semuanya, kalau ada yang mau latih langsung, ya, bagusnya. Ya, mana? Oke, rasain ya, tuh kontraksi otot glutesnya, berasa ya. Nah, berasa ya Mbak? Oke, turun, naikin lagi, ya, good, sip. Paha depan berasa juga, tapi otot glutesnya yang kontraksi utamanya. Ya, Om Ari, bener Om. Cowok juga pengaruh nih, ya. Jadi bukan cewek aja. Bener, Melis, good. Tahan Melis di atas, tahan. Nah, bisa nggak? Tahan. Oke, turun lagi, nggak ada masalah. Kalau nggak kuat ditahan, turun lagi, nggak masalah. Naikin lagi. Naikin lagi, Melis. Oke, good. Ya, bagus. Ya, Baucus. Iya, bagus, Mbak. Oke, bagus. Ya, masih. Bagus, Mbak. Ya, tahan 3-5 detik aja, kemudian turun. Jangan lama-lama, ya. Karena kita latihannya naik turun. Ya. Mbak Harmani, bagus. Yuk, Mbak Eka, udah belum tadi, Mbak? Oke. Kembali aku cek yang lain ya. Mbak Nurma, ya bagus Mbak Nurma. Mbak Sylvia aku nggak bisa lihat nih. Om Budi lagi ada ya. Oke, berasa ya. Sambil pegang ya otot glutesnya ya. Nah, sambil rasakan kontraksinya. Ya. Nah, pada saat ke atasnya tuh. Nah, berasa kan otot glutesnya. Mbak Beta yuk. Nah, bagus. Ya, pegang tuh. Ya, otot glutesnya. Mbak Asih, nah bagus. Mbak Asih, pegang otot bokongnya, Mbak. Nah, bukan paha belakangnya. Nah, di situ. Nah, itu namanya otot glutes tuh. Ya, di pantat, ya. Itu namanya otot glutes, ya, bukan di paha belakang. Ya, di pantat kita. Ya, otot glutes. Baik, Kak. Nah, benar. Oke. Rasain ya, ada kontraksinya ya, teman-teman ya. Ya, itu namanya otot glutes ya. Nah, gitu, Maneta. Oke. Good. Oke. Good semua. Nah. Oke, latih ya. Nanti ya, rutinkan. Ya. Nah, kalau latihan otot glutes, ya, nambah bebannya gimana? Yang pertama, teman-teman latih dengan tanpa beban kayak tadi, ya. Nanti kalau sudah lama-lama sudah dirasa ringan segala macam, nambah bebannya gimana? Boleh pakai ransel, ya. Jadi pakai ransel, taruh dumbbellnya, ya, taruh ransel di atas pinggang kita, ya. Jadi naikin, kayak tadi naikin ada beban di atasnya. Nah, itu cara nambah bebannya, gitu ya. Ingat, naikinnya bertahap, ya. Jadi beban kosong dulu, pakai body weight aja nggak ada masalah kayak tadi. Oke, gitu ya, bagus ya. Sekarang kita masuk yang berikutnya, otot paha depan, ya. Jadi pada saat kita naikin tadi pinggang, latih otot glutesnya, paha depan sebenarnya kontraksi juga. Berasa nggak? Ya, berasa ya. Di sini ada kontraksi juga ya. Jadi ada dua. Glutesnya kontraksi yang utama karena kita naikin, ya. Kemudian paha depan. Nah, sekarang sama. Kita gerakan berikutnya namanya squat. Squat ini juga melatih utamanya paha depan. Tapi glutesnya kontraksi nggak? Ada kontraksinya juga, ya. Tapi lebih dominan di paha depan atau quadricep, ya. Oke, latihan squat yang pertama yang paling penting, ya, latihan squat. Squat itu adalah narik bokong ke belakang. Nah, makanya glutes ini kontraksinya juga ada, terlibat juga, ya. Jadi, kita narik ke belakang dulu nih. Nah, ini dulu gerakannya, ya. Bukan dengkul yang ke depan, bukan. Ya, jadi kalau misalnya latihan squat, dengkulnya masih sakit, berarti posisi dengkulnya terlalu ke depan, ya. Jadi kunci latihan dari otot latihan squat adalah turunin bokong ke belakang, ya. Ini, turun belakang dulu bokongnya, belakang, turun, bokongnya tarik belakang ya.
Nah, kalau mau jatuh, makanya tangan ini pergelangan sebagai penyeimbang. Boleh begini, boleh gini, terserah. Ya, ini turunin, ya, depan. Nah, gini bentuknya. Kemudian naik lagi. Ya, sudut nih bahu kita dengan dengkul, ya, bukan begini, ya, gini, turunin. Nah, kemudian naik. Nah, gitu ya. Nah, itu kunci utama latihan squat. Yuk, kita coba yuk. Bokongnya tarik ke belakang. Mudi yuk. Kayak kemarin Om. Ayo. Jangan lupa Om. Kemarin udah bisa Om Budi. Ya. Oke. Om Baucus. Oke, good. Mbak Sylvia. Mbak Norma. Oke, nggak masalah. Mbak Norma, tarik bokongnya, Mbak. Mbak Norma, dengkulnya masih maju nih kalau aku lihat. Mbak Ana bisa, Mbak? Oke, kalau nggak bisa terlalu bawah, nggak usah dipaksain ya, mana ya. Om Ari, bagus. Mbak Elis. Nah, Mbak Elis nggak apa-apa, perlahan aja, Mbak. Oke. Baik, Kak. Oke. Nah. Oke. Sekarang ambil kursi ya. Nah, masih banyak yang bingung. Oke, sekarang tekniknya ambil kursi. Yuk, kursinya diambil yang tadi. Kursi ambil dulu. Oke. Ngapain Om pakai kursi? Ya. Nah, latihan squat kita pakai kursi. Kenapa? Karena kalau pakai kursi, teman-teman feelingnya kayak duduk. Nah, sekarang kalau kita mau duduk gimana? Kalau mau duduk kan gini kan? Benar nggak? Gini nggak posisinya? Duduk tuh gimana? Emang kalau duduk dengkulnya ke depan gini? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau kita mau duduk kan pasti gini nih. Nah, gini kan? Ya udah, ini konsep dasar dari latihan squat. Jadi latihan squat itu kayak mau duduk. Ya, kalau mau duduk kan kita bokong kita turunin. Mana ada kita mau squat dengkulnya ke depan? Nggak ada kan? Nah, jadi latihannya gimana pakai bangku adalah ini hanya untuk sebagai tanda ya, sebagai tanda jangan duduk. Jangan duduk ya. Jadi sebagai tanda. Ya turunin gini sampai kerasa naik lagi. Nah, ya. Jadi latihan nggak mau duduk nih. Nah, turun, tek, naik lagi. Ya, turun, bokong ke belakang, tek, naik lagi. Ya. Turun, bokong ke belakang, tek, naik lagi. Bisa? Yuk, coba. Ya. Pakai bangku ya. Nah, harusnya lebih gampang. Nah, Mbak Ucus bagus. Ya, Mbak Sylvia. Nah, lebih bagus Mbak Sylvia. Mbak Norma. Nah, Maneta bagus. Iya. Mana? Nah, sebagai tanda aja, Mbak. Nah, sebagai tanda aja, Mbak. Nah, itu lebih bagus. Nah, kalau pakai bangku kan lebih berasa. Tadi targetnya. Om Ari bagus. Mbak Asih. Bisa, Mbak? Sebagai tandanya Mbak Asih. Kemudian naik lagi. Ya, begitu nyampainya. Nah, naik lagi. Langsung. Nah, gitu ya. Ya, langsung naik lagi. Nah, baik Kak. Bisa, Mbak? Turun. Oke, good. Mbak Harmayani, jangan terlalu membungkuk ke depan. Jadi kuncinya bokongnya tarik ke belakang Mbak Harmayani. Ya. Oke. Om Budi, yuk, Om Budi. Nah. Oke. Mbak Elis. Mbak. Nah. Turun, Mbak, bokongnya. Iya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, udah lebih mudah ya, pakai gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi kenapa pakai bangku? Ya, supaya melatih refleks bokong ini ke belakang. Nah, ya, jadi gini. Nah, gini ya. Tek, naik lagi. Ya, tek, naik lagi. Dah, gitu latihannya. Ya, bagi pemula ya. Oke, nanti lama-lama bisa lepas bangkunya. Ya. Nah, jadi kalau dilepas, refleksnya udah benar. Ya, jadi kita turunnya gini. Set, 1, ya, 2, ya, ini latihan squat nih, 3. Nah, sehingga bukan dengkul, ya, bukan dengkul yang sakit. Ya, intinya gini, kalau squat ini masih dengkul yang sakit, berarti dengkulnya masih maju ke depan. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, paha depan. Yuk, sekarang kita masuk paha belakang. Langsung ya. Paha belakang namanya hamstring. Ini tadi quadricep, ini hamstring. Ya. Latihan paha belakang sederhana. Kalau bagi yang muslim, latihannya namanya aku namakan latihan ruku. Ruku gimana sih gini ya? Ruku ya. Nah, kalau latihan sebenarnya namanya good morning. Ya, kenapa good morning? Karena kalau orang Jepang gimana good morning? Gini ya, bungkuk. Ya, makanya itu latihan membungkuk. Ya, semuanya langsung turun ya. Turun. Punggungnya lurus ya, bungkuknya. Kemudian langsung tangannya pegang nih. Pegang paha belakang. Paha belakang di mana? Sini nih. Ini paha belakang nih ya. Jadi dari mulai turunan dari bokong kita, tengah sini, sampai sini, ini paha belakang. Jadi tengah-tengah, pegang.
Ya, dari gini turun. Nah, pegang nih paha belakangnya, rasain kontraksinya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Oke, turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4. Rasain ya, otot hamstringnya. Ya. Nah, oke. Turun ya. Bojos, rasain tuh otot hamstringnya. Nah, oke. Bagus. Bana boleh, yang mau menekuk lututnya boleh, nggak ada masalah. Ya, kuncinya adalah membungkuk. Karena mau apa? Sorry, maaf. Jadi lututnya gimana? Lututnya boleh nekuk, boleh lurus, ya. Mau lurus gini boleh, nekuk juga boleh. Ya, kalau saranku nekuk, kalau mau nekuk lututnya jangan terlalu banyak. Nah, gini, ya sedikit. Nah, tahan. Ya, mau lurus nggak masalah, gini. Sama aja, ya kontraksinya. Oke. Nah, benar. Turun. Oke, good. Ya, Mailis. Tahan, Mbak. Ya, rasain paha belakangnya kontraksi. Ya. Lurus ya. Bawina. Ya, lurus. Babeta bagus. Nah, mana bagus. Bana tarik lagi, Mbak. Bahunya bisa nggak? Jangan sampai melengkung. Bukan, tarik ke belakang bahunya. Lurus. Nah, gitu lebih bagus. Nah, jadi punggungnya lurus. Jadi jangan sampai melengkung, Mbak. Nah, itu kuncinya ya. Nah, lurus, ya. Punggung lurus ya, punggung lurus. Ingat, punggungnya lurus. Nah, Mbak Sylvia punggungnya masih melengkung. Ini Mbak Sylvia PR ya, Mbak Sylvia ya. Punggung Mbak Sylvia dari tadi kalau lihat masih melengkung ya. Nah, jadi kuncinya naikin, Mbak. Jadi bukan turunnya, ya, gini. Bukan turunnya paling bawah, bukan. Tapi lurusnya paling lurus, turun paling bawah. Nah, gini. Ya. Nah, karena kuncinya, kalau kita melengkung, ya, nanti bahaya di lower back. Ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke. Ya, sekarang kalau pakai dumbbell gimana? Yuk sekarang ambil dumbbellnya. Boleh langsung 2 dumbbell pegang. Ya, ambil dumbbellnya yuk. Oke, langsung kita latihan. Pegang gini dumbbellnya semua. Pegang dada. Ya, pegang dada gini. Oke. Jadi dumbbellnya nggak di kemana-mana ya. Pegang gini. Oke, gini ya. Turun. Nah, jadi bebannya di dumbbell nih. Ya, turun. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, gitu. Yuk. Ya. Untuk nambah bebannya gitu. Ya. Nah, bagus. Good. Ya, Mbak Anita. Tahan. Bagus. Mbak Norma bagus. Mana? Bagus, Mbak. Nah, gitu mana tuh bagus, Mbak. Lurus tuh, Mbak. Keren, Mbak. Nah, gini, Mbak, ya. Keren banget, Mbak. Mari bagus. Omudi yuk, Omudi. Nah, taruh. Nah, berasa tuh ya, 4 kilo, 4 kilo. Nah, berasa. Mbak Wina, oke, good, Mbak Wina. Turun lagi, Mbak. Coba lagi, tahan. Iya, bagus, lurus. Mbak Elis, bagus, punggung lurus. Kunci punggung lurus ya, teman-teman. Jangan sampai bengkok, jangan sampai melengkung. Mbak Sylvia, bagus. Nih, Mbak Sylvia keren nih. Nah, gitu Mbak Sylvia. Ya, lurus punggungnya. Mbak Ucus, bagus. Oke, good. Ya, berasa ya, lurus. Mbak Asi, bagus. Mbak Asi, sip. Mbak Remini juga bagus. Mereka bagus, oke. Sip, udah? Ya, beres ya, paha belakang ya, ngerti ya, itu latihan paha belakang, ya berasa ya, mulai dari paha belakang. Nah sekarang terakhir langsung yuk, otot yaitu otot betis, ya, otot betis sini ya, latihan otot betis, gampang, langsung pegang dumbbellnya, ya, kita langsung jinjit, ya, latihannya mau jinjit, namanya calf raise, ya, yuk, 1, 2, yuk semua yuk langsung, 3, gampang nih, 4, ya, emang gini latihannya, 5, ya. Nah, bingung kan? Oh, ternyata gini ya, Om. Iya, memang. Latihan betis tuh gini. Nah, gampang kan? 6, 7, ya, 8, nah, 9, nah, gitu ya. Oke, gampang ya, umum ya. Oke. Nah, untuk latihan betis, calf raise ini ya akan lebih efektif kalau misalnya teman-teman di ujung anak tangga atau misalnya kayak misalnya di undak-undakan, misalnya punya taman atau apa, atau di kursi juga boleh. Jadi contoh ya, misalnya ini ujung kursi ini, ya. Ini aku contohin. Kenapa? Karena kalau di ujung undak-undakan, tumit ini bisa sampai bawah. Nah, ini akan melibatkan kontraksi betisnya
lebih optimal. Karena kalau di lantai kan cuma gini doang nih, naik turun naik turun. Nah, kalau di ujung bisa sampai bawah turun. Nah, naik turun sampai bawah. Naik turun sampai bawah. Nah, gitu. Ini contoh ya. Nah, kelihatan? Ini ya. Nah, lihat nih. Kalau di ujung ya, kita bisa turun sampai bawah nih. Nah, ini berasa nih kompetisinya. Naik ya, turun sampai bawah. Tuh, berasa kompetisinya. Naik, turun lagi. Nah, betisnya lebih kontraksi. Naik, turun lagi sampai bawah. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi boleh pakai kursi, boleh di ujung-ujung anak tangga, ya. Nah, tapi kalau pakai gitu, bebannya nanti bisa misalnya pakai ransel, ya. Jadi naikin bebannya adalah dumbbellnya taruh pakai ransel di belakang. Nah, itu bisa. Kayak gitu ya. Jadi dumbbellnya pakai ransel taruh belakang, nah kita naik turun kayak tadi. Nah, gitu ya tipsnya. Untuk latihan betis, ya. Ya, gitu. Ya. Oke. Gitu aja teman-teman. Ya, kita latihan dari atas sampai ke bawah. Malam sono. Kalau Bu Edi Losari, silakan tapi daerah sini. Tapi kedengeran. Ya, oke. Makasih Mbak Tati. Oke, gitu ya teman-teman. Udah selesai latihannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan dibuka. Yuk, minum dulu yuk. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya, terutama buat pemula apa. Oh iya, buat pemula atau yang sudah pernah ikut latihan, jangan segan-segan untuk ikut mengulang ya, karena apa namanya itu banyak manfaatnya untuk saling mengoreksi gitu. Jangan sampai gerakan yang salah terus berlanjut. Gitu, monggo Mas Ebi. Ya gitu. Jadi teman-teman gini, nanti kalau yang masih baru awal, ya masih bingung nggak apa-apa. Yang pertama nanti ada rekamannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi ada rekamannya. Yang kedua, teman bisa ngikut nanti kelas minggu depan ya. Jadi ini rutin setiap Sabtu sama Minggu. Kalau Sabtu jamnya sama terus ya, rata-rata jam 9 atau jam 11. Minggu aja yang berubah-ubah, tergantung ada SFA atau tidak. Ya, kalau ada SFA, kita mulainya pagi. Jadi minggu depan biasanya SFA kan. Jadi SFA dengan Zoominar Keto Fitness selang-seling. Ya memang gitu. Karena waktu aku mengadain Zoominar itu sama dengan Mas Tio mengadain SFA KF. Ya, jadi tuh kita edisi pertamanya barengan ya, barengan selang-selingnya ya gitu. Jadi SFA KF udah 13 edisi, Zoominar juga udah 13 edisi sama ya. Nah, jadi kalau kayak tadi kita baru adain Zoominar Keto Fitness ya, minggu depan SFA KF. Nah, Oke, Mbak Ana kalau mau ditanya monggo dibuka mic-nya. Ya, saya tanya satu kali gerakan itu kan satu macam gerakan 3 kali. Iya. Ya, terus perhitungannya per 12 ya, coach ya? Per 12. Jadi 8 nggak usah. Nah gini, jadi kalau misalnya untuk pemula, repetisinya itu 8 dulu, ya cukup 8. Kemudian setnya 3. Jadi repetisinya 8, setnya 3. Nah, jeda antar setnya itu 30-60. Anggap aja 60 detik 1 menit, ya. Itu jedanya. Jadi 8 repetisi dengan 3 set. Nah, itu cukup untuk pemula, udah cukup segitu dulu. Jangan banyak-banyak dulu, Mbak. Nanti kalau misalnya sudah sudah rutin, boleh tingkatin jadi 12 repetisi dengan 4 set, nggak ada masalah. Karena kalau buat pemula jangan banyak-banyak dulu, Mbak. Gitu. Coach tanya lagi ya? Nah, kalau mana misalnya udah nge-gym. Nah, kalau udah biasa nge-gym kemarin, misalnya udah mulai latihan beban, udah rutin, nggak apa-apa. 12 repetisi dengan 4 set nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau teman-teman yang pemula, kalau ngajarin, itu 8 repetisi dengan 3 set dulu aja. Untuk dia. Terus jeda istirahat ya? Saya suka bingung, jeda istirahat dari satu gerakan ke gerakan yang lain tuh harusnya berapa menit ya, Coach ya? Berapa? Ya, 1 menit. Jeda antar gerakan ya. Kalau jeda antar gerakan bisa 2 menit nggak ada masalah. Tapi kalau antar gerakan jeda antar set, ya jangan kelamaan. Boleh sampai 90 detik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jedanya kelamaan, repot nanti. Tapi yang paling penting kalau sama gerakannya 30-90 detik. Tapi kalau gerakannya sudah beda, ya kita boleh misalnya 2 menit, ya 3 menit nggak ada masalah. Gitu. Boleh, nggak ada masalah, Mbak. Gitu. Tanya lagi yang ketiga. Iya, nggak masalah.
Ini kan kalau kita latihan ya, Maskel, itu misalnya satu hari khusus back aja, atau besoknya latihan berikutnya khusus dada aja, atau bisa dicampur dari back langsung dada, langsung bahu gitu. Ya, jadi gini Mas. Gimana? Nah, jadi gini, kalau misalnya tadi aku bilang ya, jadi gini, teman-teman kalau misalnya masih baru, ya kan seminggu 3 kali aja cukup. Jadi 3 kali cukup ya. Jadi jangan banyak-banyak dulu gitu ya. Jadi jangan sampai sehari latihan 2 kali, sehari jangan, itu overtrain nanti ya. Jadi konsep latihan beban itu kan harus ada istirahatnya. Nah, jadi kalau bagi pemula, teman-teman masih baru pemula kan harus ada adaptasinya. Ya, ototnya juga adaptasi. Jadi makanya seminggu 3 kali dulu. Nah, cara latihannya gimana? Kalau kayak tadi dari awal sampai bawah ya semuanya 8 repetisi 3 set itu habis 1 jam ya. Jadi cukup setengah jam aja udah cukup. Setengah jam itu cukup 4 gerakan ya. Dengan 8 repetisi 3 set itu udah habis sekitar ya 25 sampai 30 menit. Ya itu udah cukup sebenarnya. Nah, membedakan jedanya atau bentuk latihannya gimana? Nah, seperti tadi aku bilang, boleh yang seperti dari mana itu udah benar. Jadi kalau misalnya mau latihannya push ya, push ini push up ya, dada ya, dada, shoulder, depan sama tricep. Nah, itu boleh. Kemudian mau latihan yang pull, yang narik, itu kayak tadi row, kemudian bicep, forearm, ya, itu jadi satu. Nah, itu boleh, ya. Nah, jadi kan yang latihan punggung kan bisa ada 2 tadi kan. Ini kita bicara yang basic ya, belum yang gerakan variasi lainnya, karena kan banyak gerakan variasi lain. Oke, sebentar. Ya. Tutup nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya adalah sebentar. Kelihatan nggak tuh? Nah, kelihatan ya. Terus. Tutup ya. Sebentar. B. Ini kok ketutup ya? Suaranya kecilan, Om. Ya, ini kayak jauh gitu. Bentar, lift dulu ya. Ini tadi, ada WA masuk nih. Videonya bagus sih, cuma suaranya Udah kayak normal jauh kayaknya. aja. Udah normal kayaknya. Coba ngomong lagi, Coach. Ini kayaknya internet ini naik turun ini, aku juga kadang-kadang ini. Oke. Nah, balik lagi. Nah, jadi gitu ya. Udah normal, Coach. Ya. Nah, jadi konsepnya gitu ya. Tadi sorry ada pertanyaan apa lagi ya? Bentar dulu. Jadi gitu ya, Mbak Ana ya. Nah, jadi kalau antar gerakan boleh jedanya lebih lama. Tapi kalau misalnya sama gerakannya, jedanya jangan kelamaan. Karena ada namanya time and attention gitu ya. Jadi kita istirahat dulu, tapi istirahat jangan lama ya. 30-60 detik. Kalau menurutku jangan sampai 90 ya. 30-60 detik selesai sampai 90 oke lah. Ya kalau buat pemula. Nah, kemudian lakuin lagi ya. Gitu. Ya, kasih. Aku lihat tadi dulu bentar ya. Oke. Sebentar. Saya aku lihat dulu. Nur Awaliyah Idris. Bu Nur kalau mau tanya buka aja mic-nya Bu Nur biar enak. Makan jam 1, terus itu jam berapa setelah makan? Oke. Mbak Nur, sorry. Yang Mbak Nur udah ikut KF belum? Mbak Nur? ya, sudah ikut KF baru sebulan. Oh, baru sebulan. Oke. Ya udah, Mbak Nur gini, Mbak. Jadi konsepnya kan kalau KF kan ada fastingnya, Mbak. Jadi kalau bisa workoutnya kondisi fasting dulu, Mbak. Gitu. Jangan dibalik ya. Jadi kita workoutnya dalam kondisi fasting baru habis itu refill makan. Paham ya, Mbak? Ya. Jelas ya? Jelas ya, Mbak Nur ya? Nah, gitu ya. Oh, jadi harus ini sebelum makan. Iya, sebelum makan. Justru memang kondisi kita latihan beban, kondisi kosong. Sampai Jadi kondisi latihan kosong, yang itu. Itu lebih bagus. Oh, iya. Ya, Mas. Ya, makasih. Ya, gitu ya. Mau bertanya lagi, Mas. Iya, boleh. Fit aman tidak untuk misalnya aman tidak untuk ibu yang sedang hamil? Oh, sedang hamil. Kita tidak kemarin tuh kita kan udah ada seminar sama Dr. Azharul Yusri ya. Kalau lagi hamil boleh tapi gerakan ringan ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu berat gitu ya, gitu. Ya gitu ya, Mbak ya. Nanti kita share ada slide-nya tuh. Ya, Mbak ya.
Ini aja apa namanya itu nanti masuk ke grup ya. Nah, nanti saya share linknya biar apa namanya itu bisa nonton lah apa namanya itu apa yang didiskusikan waktu kita Zoominar itu biar lebih jelas. Iya, gitu ya Mbak ya. Nah, kita udah pernah bahas tuh, karena panjang kalau yang itu ya. Oke, Mbak Beta, yang benar kita salurkan energi full sekali hentakan ke tangan atau kita angkat tanpa kasih energi. Oke, mungkin pertanyaan gini kali Mbak ya. Oke, ya, aku ngerti pertanyaan Mbak Beta. Oke, jadi gini ya Mbak Beta ya. Nah, jadi tadi aku udah lihat sih, kayak Mbak Beta mungkin ada bingung. Jadi gini, kita konsep latihan beban tuh harus ada namanya time under tension, ya. Time under tension adalah jangan kecepatan juga, gitu ya. Nah, jadi ngangkat ada temponya, 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah, ya. Jadi jangan 1 turun, 2 turun, nah gitu, ya. Jangan. Jadi artinya 1 detik ke atas, 1 detik. Nah, variasi bisa nanti namanya adalah eccentric phase, ya. Eccentric phase tuh turunnya lebih perlahan, boleh. Nah, itu tapi nanti gerakannya nanti ya. Jadi sebenarnya tidak aku ajarkan untuk di pemula, ya. Kalau nanti sudah mulai rutin, yang penting sebenarnya sekarang adalah teman-teman melakukan secara rutin. Variasi gerakan itu namanya time under tension, bisa dengan eccentric phase itu lebih lama, boleh. Isometric phase namanya tahannya lebih lama, boleh. Ya, tapi itu variasi. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman masih pemula standar, nggak apa-apa. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah, jangan kecepatan. Gitu ya Mbak Beta ya. Maksudnya aku ngerti, maksudnya Mbak Beta adalah bukan full hentakan ke atas. Nah, jadi itu namanya ini konsentrik, ini eksentrik. Jadi gerakan positif, gerakan negatif. Nah, jadi untuk pemula gerakan positif negatif itu sama ya, time under tension-nya 1 detik, 1 detik. Nah, jangan ditahan. Nanti kalau misalnya variasi boleh, misalnya contoh gini tahan 1 2 3 turun. Ya. Angkat lagi tahan 1 2 3 turun. Ada lagi naik lagi biasa, kemudian turunnya lebih lama. Nah, bisa juga. Nah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah boleh tidaknya adalah sebenarnya adalah variasi gerakan, gitu ya. Untuk membuat sobekan otot lebih bagus. Nah, tapi kenapa tidak aku ajarkan di pemula? Karena yang pemula utamanya adalah bentuk gerakan yang pertama, yang kedua adalah membiasakan dulu ototnya. Nah, gitu. Yang pertama, teman-teman jangan berpikir terlalu banyak variasi dulu. Pahami konsep basicnya dulu. Nah, kalau teman pahami konsep basicnya, insya Allah lebih bagus nanti kalau untuk variasi. Gitu ya, jelas ya. Karena masalahnya variasi gerakan, ya latihan beban itu banyak sekali, sangat banyak, ya. Tapi kalau teman-teman belum paham konsep dasarnya, karena kalau paham itu supaya apa? Main muscle connection antara otak dengan otot yang dilatih harus sinkron. Jadi misalnya contoh latihan bahu nih, angkat. Gitu ya, ngangkat kita harus benar-benar tahu bahwa yang kita angkat nih latih di sini nih otot bahunya. Nah, gitu bahu samping misalnya. Nah, itu yang teman-teman harus pahamin ya. Jadi jangan buru-buru untuk waduh variasi ini, variasi yang itu. Nah, pelajari dulu yang basic dulu. Yang tadi aku ajarin itu hal basic. Banyak variasi gerakan yang lain banyak. Nah, kalau udah paham latihan basic, nanti kalau misalnya mau naik ke maksudnya lihat YouTube gerakan-gerakan lain akan lebih paham. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Mbak Beta ya. Oke. Kemudian Mbak Ucus. Oke, mau ngulang lagi nanti tinggal langsung aja Mbak, nggak usah daftar lagi, ya. Oke. Oke, kalau mau Satu ngulang, lagi Mas Edi, ya. mau tanya, kan Ya, sebetulnya saya bulan Oktober itu kan saya pernah sakit di Ya. infus selama 7 hari. Nah, Ya. terus bukan posisi sih, jadi otot tricep ya di sini ya. Ya. Itu sakit. Jadi kalau saya ke belakang itu sakit, sempet saya ragu mau ikut ini, berapa kali mau ikut, kayaknya takut sakit gitu. Tapi ternyata setelah saya coba barusan malah enak dan hilang rasa sakitnya. Nah, latihan mana yang bisa saya lakukan untuk lebih intens supaya nggak sakit lagi gitu. Sampai saya tuh nggak bisa ke belakang ini tangannya, yang kanan. Ya. Jadi gini Mbak, kalau tadi istilahnya tadi Mbak Cus bilang gitu ya, jadi sebenarnya kalau kita cedera atau apapun itu, jadi recovery itu ada 2, ada namanya passive recovery, ada active recovery. Jadi mungkin passive recovery-nya udah, nah kemudian active recovery digerakin, itu malah bisa bantu penyembuhan, itu benar. Gitu. Jadi yang mungkin Mbak Cus rasakan atau yang ngalamin adalah active recovery. Nah jadi active recovery udah malah bantu penyembuhannya. Nah gitu, jadi ya alhamdulillah berarti kan udah nggak ada masalah. Yang penting gini Mbak, yang penting adalah semua buat teman-teman lain juga ya. Jadi yang penting ada dalam semua latihan beban ya tidak boleh ada rasa nyeri.
Nah, gitu. Beda sama jarum ya. Nanti kalau misalnya teman-teman habis ini besok misalnya bangun tidur bahasa jarum itu normal ya, apalagi yang baru pertama kali ya. Nah, mungkin jarum karena ini latihan seluruh badan, mungkin jarumnya ada hampir seluruh badan itu biasa ya. Nah, makanya pastikan ikan ya untuk konsumsi antiinflamasinya dari jarumnya supaya cepat. Kemudian kalau nggak bisa makan ikan, suplementasi omega 3 ya. Kalau punya MO, olesin ya, MO di bagian yang jarum ya. Oke, Sudah kalau biasa, ada Pak. magnesium cream juga sama. Ya, gitu mau itu ya. Selama ini kan saya latihan fisiknya cuma endurance, jadi lari selama sebulan setelah sembuh itu lari, sepeda gitu kan. Saya nggak berani latihan beban lagi karena sakit itu. Tapi ternyata dicoba barusan kok enak gitu. Jadi makanya latihan yang kayaknya mungkin yang awal tadi aja dilanjut ya Mas ya. Nggak masalah. Latihan basic aja dulu Mbak. Jadi jangan fokus sama gerakan yang aneh-aneh, yang variasi yang terlalu banyak segala macam nggak perlu. Gitu ya. Jadi yang basic aja. Ya, which is ya. Terima kasih Mas Edi Ya. ya. Ulang langsung aja kok nggak perlu daftar ya. Oke, kemudian Ini Mas Ebi, apa namanya itu buat pemula jangan lupa sebelum latihan biasakan pemanasan. Ini sangat penting gitu ya. Iya benar. Ya, pemanasan ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Pemanasan itu sangat penting ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung mau latihan segala macam, jangan. Ya, pokoknya pemanasan supaya otot kita lemas. Yang tadi aku ajarin itu pemanasan versi ringan sebenarnya. Ya, kalau mau versi yang lebih banyak, lebih lama juga nggak masalah. Tapi yang ringan pun yang tadi yang aku ajarin itu sebenarnya udah mencakup semua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, kelas basic itu kita rutin tiap 1 minggu ya. Bagi teman yang udah ngikutan sekarang, mau ngulang lagi nggak perlu daftar ya. Nanti akan dipindah ke grup namanya grup alumni ya, gabung sama teman-teman ratusan teman-teman yang udah ikutan sebelumnya. Nanti kita bisa diskusi di sana lebih lanjut ya. Nah, kemudian setiap hari Minggu sore kan nanti ini 3:30 itu ada kelas lanjutan. Kalau teman-teman yang mau ikutan boleh ya, tapi aku ngajarin lebih kelas lanjutan ya. Nah, jadi kalau mau ngikut boleh, kalau mau belajar aja juga boleh ya. Nah, di setiap kelas basic ada rekamannya, nanti akan di-share ya. Jadi teman-teman mau pelajarin lagi silakan. Yang penting adalah bagaimana teman-teman memahamin dulu ya. Jangan buru-buru naik beban, jangan buru-buru lihat variasi gerakan lain ya. Nanti kalau udah lihat variasi gerakan lain belum paham juga nggak maksimal nanti hasilnya takutnya. Jadi pahamin benar ya antara mind muscle connection, aktivasi otot dengan otak kita fokus gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa kayak misalnya contoh misalnya di gym, kenapa sih banyak kaca? Ya karena supaya kita bisa ngelihat gerakannya benar apa enggak. Nah, gitu kuncinya ya. Jadi supaya otak kita nih pada saat kita latihan itu kita bisa fokus benar dengan otot yang dilatih itu. Nah, jadi gerakannya benar nggak nih? Nah, gitu. Itu fungsinya cermin di gym tuh gitu. Nah, sama. Jadi teman-teman kalau misalnya mau latihan di rumah, kalau ada cermin bagus ya, biar bisa melihat ya benar nggak sih gerakannya. Nah, gitu ya. Korelasinya benar apa enggak gitu. Oke, iya nanti di-share ya, Mari ya. Nanti di-share ya. Oke. Jadi teman-teman ya, balik lagi yang tadi kalau mau pesan resistant band ya ini nanti bisa di-share bisa dipesan di Om Yandri ya. Kemudian kelas lanjutan ya akan ada setiap Minggu sore. Kemudian kalau teman-teman yang memang mau mengoptimalkan ya naikin massa otot, kemudian mau mengencangkan kulit lebih optimal lagi di Keto Fitness kita ada program ya karena kita punya amunisi ya. Jadi amunisinya ini sudah banyak terbukti di puluhan orang yang ikutan program ini sejak pertengahan tahun lalu ya, pertengahan tahun ini ya. Kita kan nunjukin programnya pertengahan tahun ini ya. Jadi udah banyak teman-teman yang udah nyata di gelambiran ya, sekarang kulitnya lebih kencang. Yang tadinya massa ototnya kecil, yang underweight, udah ada yang bisa naik sampai 6 sampai 7 kg ya. Nah, kemudian artinya massa otot naik gitu ya. Yang tadinya body fatnya stuck, nggak bisa turun, ya udah bisa turun. Jadi banyak ya. Nah, kita pakai 4 macam amunisi dan memang itu programnya berbayar ya. Tapi ada 2 pilihan, ada yang full coaching, yang full pakai amunisi, ada yang semi coaching. Kalau teman-teman mungkin udah bisa olahraga sendiri, tinggal pakai amunisinya aja, nggak ada masalah ya. Nanti detailnya Om Yandri akan sharing ya di koordinasi, grup koordinasi. Nanti habis itu teman-teman bisa gabung sama alumni yang lain yang sudah ikutan kelas basic sebelumnya ya. Gitu aja. Terima kasih semuanya ya. Nanti kalau mau ikutan yang kelas lanjutan 3:30 monggo silakan. Nanti mau di-share linknya sama